Luar biasa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali Bapak Ibu bisa berdiri di kota Pontianak. Pertama kali saya kesini dan saya justru berterima kasih kepada Anda karena saya mendapatkan semangat yang luar biasa. Setelah melihat Anda Bapak Ibu, saya nggak sabar pulang ke Bandung, ke Jakarta untuk presentasi. Aplaus buat Anda Bapak Ibu, luar biasa. Mungkin di antara Anda ada yang baru pertama kali hadir ke ruangan hari ini dan Anda bingung seperti saya dulu. Saya mau kenalan dulu. Untuk Anda yang pertama kali hadir bisa angkat tangan. Gak akan diapa-apain Pak. Oke, mohon aplaus buat mereka. Mungkin Anda bingung, kenapa orang di sini semangat semua, tepuk tangannya kencang sekali, mukanya garang, semangat, bahkan cenderung gila gitu ya. Kenapa ini katanya? Saya akan awali dengan sebuah cerita Bapak Ibu. Kenapa kita semua bersemangat? Ada satu orang yang dia udah nggak makan enak 3 hari, jadi dia lapar dan hari itu orang ini dapat uang. Sebutlah namanya Pak Adi ya. Jadi Pak Adi ini dapat uang. Kalau ada yang namanya Adi contoh aja Pak ya, maaf. Jadi Pak Adi ini udah nggak makan enak, dia datang ke restoran. Terus dia bilang, "Pelayan, sini," katanya. "Saya mau yang paling enak. Saya mau ayam 1 ekor." Pelayannya bingung, "1 ekor Pak?" "Iya, 1 ekor. Saya mau makan enak," katanya. "Oke Pak," kata pelayannya. Dia pergi. Gak lama pelayannya balik lagi bawa ayam. Wah, Pak Adinya sudah senang sekali. Dia sudah senang. Wah, dia udah siap mau makan. Baunya udah harum gitu ya, udah mau makan ayamnya. Pas mau disantap, dia lihat, wah, pahanya cuma 1. Kurang ajar nih restoran katanya. Saya ditipu kata Pak Adi nih. Dia panggil lagi, "Pelayan, sini." Pelayannya tergopoh-gopoh datang lagi. "Kamu nih nipu saya," katanya. "Saya mesen ayam 1 ekor. Kok dikasih pahanya 1? "Oh, iya Pak. Tadi ini 1 ekor Pak. Kalau di sini ayamnya memang kayak gini 1 ekor." "Mana ada," katanya, "ayam 1 ekor pahanya 1. Di sini seperti itu Pak." "Bapak kalau nggak percaya, ayo ke belakang yuk. Kita ngeliat kandang ayamnya." Wah, Pak Adinya langsung, "Ayo, saya semangat. Saya mau lihat kandang ayamnya." Diajaklah ke belakang. Tuk berdua ke belakang restoran. Lihat kandang ayam di sana. Pas dilihat, ayamnya tuh lagi tidur semua Bapak Ibu. Kepalanya masuk, kakinya naik 1 gini. Anda tahu kan ayam tidur? Nah, pelayannya bilang dengan santai, "Pak, Bapak lihat kan Pak? Di restoran ini ayamnya 1 pahanya." "Wah," kata, "kurang ajar ini restoran. Ini kan ayam tidur. Saya ditipu nih," katanya. "Coba nih ya." Langsung dia bertepuk tangan sekeras-kerasnya di depan kandang ayam. "Woi, woi," gitu. Ayamnya bangun semua Bapak Ibu, loncat semua, kaget. Kakinya 2 lagi. "Tuh kan, ditipu kan saya. Ini ayamnya kakinya 2. Tahu nggak pelayannya jawab apa Bapak Ibu? Pelayannya jawab dengan santai sekali. Dia bilang, "Lah, tadi kan Bapak waktu mesen nggak pakai tepuk tangan Pak, nggak pakai semangat gitu ya." Jadi hikmah dari cerita tadi adalah mesen ayam aja butuh semangat ya. Jadi hari ini Anda yang pertama kali hadir, di sini kita bersemangat karena kita memikirkan masa depan kita yang lebih baik 1, 2, 3 tahun ke depan. Betul ya Bapak Ibu ya? Hari ini kita semangat karena kita mau melihat apa yang bisa kita raih nanti di depannya. Dan kalau Anda lihat semua orang sukses, pasti jalannya semangat, pasti cara berbicaranya semangat. Dan memang di Unicorn kita belajar bahwa dengan semangat kita bisa dapatkan apapun yang kita mau. Plus buat Unicorn ya. Saya dilahirkan 26 tahun yang lalu dan saya bersyukur Bapak Ibu ya, pertama kepada Tuhan, saya bisa diberi umur, saya bisa diberi kesehatan untuk berbicara di depan Anda. Dan saya juga berterima kasih sekali, saya dikenalkan dengan Unicorn Bapak Ibu. Takdir saya memang saya berkenalan sama Unicorn, tapi yang membuat saya berhasil adalah ya perjuangan juga. Jadi saya lahir itu di Jakarta. Orang tua saya dari latar belakang yang tidak sangat kaya juga tidak di bawah, jadi sedang-sedang saja gitu. Bapak saya seorang pekerja swasta, karyawan swasta. Ibu saya seorang dosen di Jakarta. Jadi waktu kecil saya tuh banyak sama ibu saya karena bapak saya sering 2 minggu ke Kalimantan, di Balikpapan Bapak Ibu, 2 minggu di Jakarta. Jadi banyaknya akrab sama ibu waktu saya kecil. Saya SD di Jakarta, SMP saya pindah ke Balikpapan. Jadi saya sempat 3 tahun di Pulau Anda ini, di Kalimantan. Tapi bukan di Pontianak ya, di Balikpapan. Saya ikut orang tua saya. Ranking saya, maksudnya prestasi saya di sekolah itu cukup bagus. Dari SD itu selalu 3 besar, paling jelek 5 besar Bapak Ibu. Karena saya rajin belajar dan memang saya dari dulu orangnya nggak mau kalah. Dari kecil itu misalnya ikut perlombaan 17 Agustus atau ada kompetisi apa, saya tuh pengen ikut dan pengen menang. Dan ternyata saya baca di buku itu sikap mental yang positif.
secara nggak sadar ya. Saya baca di buku Donald Trump bilang gitu, kalau Anda punya sikap sebagai pemenang dan terus berjuang, dimanapun Anda berada, Anda akan jadi pemenang juga Bapak Ibu. Jadi memang diawali dengan sikap kita. SMP saya masih ranking, dan waktu itu bapak saya ngasih tawaran menarik. Jadi waktu di Balikpapan, bapak saya bilang gini, Rul, kamu mau nggak SMA di Jawa, di Pulau Jawa? Mau Pak. Ya udah, kalau kamu mau, kamu mesti bagus prestasinya. NEM kamu mesti di atas 50. Dia menantang saya seperti itu, beliau, ayah saya. Wah, di atas 50. Akhirnya saya kejar habis-habisan. Dan saya ingat sekali waktu itu SMP, NEM saya itu lulus dengan nilai 51,76 dari 60 maksimal ya. Jadi rata-rata 8, sekian. Akhirnya bapak saya bilang, ya udah, kamu tinggal pilih kotanya mana. Wah, saya senang sekali Bapak Ibu ya, karena punya prestasi, dikasih tantangan, saya berhasil. Dan waktu itu teman-teman bilang di Bandung aja enak, udaranya dingin. Oh iya bener juga ya, di Bandung. Dan pikiran saya, anak SMA gitu loh Bapak Ibu, anak SMA keluar dari orang tua ngekos, kira-kira pikirannya apa? Kebebasan, freedom, bener nggak? Iya kan? Pulang malam nggak ada yang tanyain, tiap bulan ada passive income dari orang tua, iya kan? Pulang passive income, walaupun nggak besar tetap aja passive income. Jadi akhirnya saya berangkatlah ke Bandung. Saya masuk salah satu SMA terbaik di sana, di Bandung ya. Dan di sana orang-orang yang ngumpul dari seluruh Indonesia. Mungkin dari Pontianak ada juga. Jadi dari Irian ada, dari Sumatera ada, ngumpul gitu di SMA itu. Jadi saya belajar berbagai macam budaya di sana. Dan di SMA itu menariknya, saya bergaul sama teman-teman yang jarang sekolah Bapak Ibu. Jadi jarang sekolah, kerjanya main kartu, ngerokok-ngerokok, ya biasalah anak muda. Main biliar, nongkrong sampai pagi, gitar-gitaran, ya seperti itu Bapak Ibu. Dan akhirnya, waktu SMA itu, nilai saya itu terjun bebas. Dulu kalau SMP, nilai saya itu 8, 9, 8, 9, paling 7-nya 1. SMA, nilai saya ada yang 4, ada yang 5. 7-nya 1 juga, tapi sisanya di bawah. 6, 5, 4 gitu, nggak ada yang 8, 9. Perubahan Bapak Ibu. Dan waktu itu benar-benar saya dimarah-marahin, ditelepon sama orang tua saya, kamu tuh dikirim jauh-jauh, bukannya belajar malah main-main gitu. Ya namanya anak muda, dan ternyata begitu saya, oke deh saya mau belajar. Tapi ketemu teman-teman saya lagi, diajakin lagi, ayo nongkrong, main kartu dan segala macam. Akhirnya ya seperti itu. Dan ternyata memang lingkungan mempengaruhi kita Bapak Ibu. Lingkungan mempengaruhi kita. Karena saya dulu bergaul sama rekan-rekan yang memang suka main, nggak pernah belajar, jarang sekolah, akhirnya kebawa juga. Kadang-kadang malah saya yang ngajakin juga, ayo jangan sekolah lah hari ini, kita main aja. Seperti itu Bapak Ibu. Lingkungan mempengaruhi, tapi kita bisa memilih lingkungan kita. Nah ternyata di Unicorn, lingkungan kita adalah lingkungan orang-orang yang positif. Karena saya kasih gambaran ke Anda ya. Kalau kita bergaul sama pemabuk, lama-lama kita minum nggak? Jujur, pasti ya. Kita bergaul sama orang-orang yang religius, yang suka mengaji, suka ke masjid, suka ke gereja, lama-lama ke bawah nggak kira-kira? Ke bawah Bapak Ibu. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang yakin, yang berpikir positif, yang percaya bahwa 1, 2, 3 tahun ke depan bisa mewujudkan impian-impiannya, kira-kira lama-lama impian kita terwujud nggak Bapak Ibu? Terwujud. Itulah Anda bergaul di Unicorn karena orang-orang di sini, orang-orang yang percaya kita akan punya masa depan yang lebih baik. Dan saya yakin kalau kita tetap di sini, kita tetap yakin 1, 2, 3 tahun ke depan kita punya masa depan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Itulah di Unicorn. Nah saya SMA tadi nggak pernah sekolah, tapi ada satu hal yang untung saya ikut ini, jadi ada positifnya. Jadi dulu ada teman saya Bapak Ibu, teman saya ini waktu liburan dia bilang ke saya, lu kan dari Balikpapan kan? Iya. Liburan ngapain? Nggak ada kerjaan. Ya udah, ikut kita aja camping. Camping? Iya, kita camping aja. Oke deh. Berapa lama? Seminggu. Jadi saya siap-siap. Hari itu dikasih tahu, besoknya berangkat. Saya besoknya siap-siap bawa ya namanya camping ya. Kalau camping kayak gimana Bapak Ibu? Senang-senang ya. Saya bawa termos yang ini, bawa discman. Dan besoknya saya naik truk bersama sekitar 15 orang, pakai baju kemeja dan celana gitu ya. Ternyata jalan, begitu turun di kebun teh, kita disuruh jalan. Saya ingat sekali, dari pagi sampai sore tidak berhenti jalan waktu itu. Dalam hati saya sambil jalan, nih campingnya di mana? Kok jalan terus gitu ya? Sampai sana, saya ngeliat ada api unggun. Oh, saya langsung bersyukur. Wah, enak nih bakar-bakar api unggun. Ternyata di tulisan tenda panitia. Loh, kok ada panitia? Saya bilang. Kalian katanya bikin bivak di sana. Bivak tuh rumah dari alam gitu, bikin dari daun-daun. Bikin di sana. Dan ternyata malam itu kita upacara, ditulis upacara pembukaan pendidikan dasar penjelajah alam. Waduh, saya bilang, ditipu Bapak Ibu saya. Besoknya saya suruh ngerayap,
saya ditamparin, saya suruh squat jam, wah saya segala macam deh. Saya nggak pernah naik gunung Bapak Ibu, nggak pernah tahu alam tuh kayak gimana sebelumnya. Dan besoknya saya bilang gini ke senior, waktu upacara saya maju, saya bilang, Pak, saya masuk di sini, itu saya dibohongin Pak, saya dibohongin, pokoknya wah nggak bener lah, saya mau pulang aja Pak, saya ditipu gitu. Seniornya bilang, udahlah, kamu kan udah di sini, kamu ikutin aja lah prosesnya, kamu udah di sini kan, lewatin aja, udah nanggung 5 hari lagi. Iya juga, saya bilang ya udahlah Pak, saya ikutin gitu. Akhirnya seminggu itu saya melewatin batas fisik, batas mental, saya benar-benar digojlok ya. Anda tahu seminggu itu saya turun 13 kilo Bapak Ibu. Wah luar biasa waktu itu. Seminggu loh. Sekarang udah naik puluhan kilo lagi, jangan lihat sekarang bodinya. Nah, Anda nggak percaya nanti. Dulu saya turun 13 kilo. Dan setelah pendidikan dasar, saya mikir gini, wah saya udah ngelewatin proses terberat katanya. Kenapa nggak saya lanjutin aja gitu. Akhirnya saya mulai suka ikut arung jeram, pendidikan lanjutan ya di sana. Saya naik gunung segala macam, lama-lama jadi hobi Bapak Ibu. Jadi yang dulunya saya nggak tahu, saya ditipu, setelah saya ngelakuin terus itu jadi kebiasaan. Saya belajar dari pengalaman saya itu Bapak Ibu, ternyata nggak penting kita masuk dengan cara apa. Anda yang hadir di sini, ada nggak yang ngerasa ditipu? Nggak ngaku ya, kalau ada pun. Nggak masalah Bapak Ibu, bagaimanapun caranya Bapak Ibu masuk ke sini, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah Anda bertahan aja sampai acaranya selesai. Dan nanti di akhir acara, Anda akan dapatkan sesuatu yang bisa merubah masa depan Anda lebih baik 1, 2, 3 tahun ke depan. Saya yakin Bapak Ibu, saya yakin itu. Itu SMA. Di SMA ini saya ketemu teman saya, ini teman kos. Orangnya rapi banget kalau Anda tahu dulu. Jadi saya kan orangnya cuek ya, cuek, berantakan gitu. Teman saya ini, anak kos kayak bawa bapak Bapak Ibu, anak SMA. Kalau masuk kamarnya, kakinya kotor, suruh ngepel. Wah saya bilang ini kurang ajar nih teman saya ini. Untungnya kakak kelas, lebih tua. Terus kalau bau rokok, jangan ngerokok katanya. Jauh-jauh dari kamar gua kalau ngerokok. Seperti itu. Wah saya bilang ini temen kok kayak gini banget gitu. Tapi teman saya ini nantinya yang merubah masa depan saya. Saya akan ceritain ya. Pokoknya orangnya beda deh sama saya. Jadi saya lulus SMA, saya tuh memang bandel. Tapi saya ngerasa saya pengen tidak menyusahkan orang tua. Jadi saya bandel ya bandel. Tapi saya nggak pengen nggak naik kelas gitu atau nggak lulus SMA. Saya nggak mau kayak gitu. Karena saya tahu orang tua saya kan udah nyekolahin saya minimal ya saya lewat gitu kan. Akhirnya di akhir kelas 3 saya belajar, lulus dan saya bisa masuk ke ITB. Itu masuk ke ITB cuman modal keyakinan Bapak Ibu. Bener. Anda tahu nggak saya kenapa milih geologi? Cuman gini, tanya ke teman saya, kuliah yang naik gunungnya banyak apa? Geologi. Ya udah gue geologi deh gitu. Jadilah saya di geologi Bapak Ibu. Ya, cuman gara-gara gitu Bapak Ibu. Masuk geologi dan kuliah juga sama. Banyakan mainnya daripada kuliahnya. Jadi mahasiswa passive income dulu. Beneran. Banyakan mainnya daripada kuliahnya. Nah, waktu itu saya lagi nongkrong di tempat SMA saya. Jadi suka alumni itu suka nongkrong, namanya kios. Nongkrong aja gitu, cuman ngobrol-ngobrol, nostalgia. Oh dulu waktu kita SMA gini ya, gini lucu aja pokoknya seperti itu. Nah, ada teman saya nih, yang tadi teman kos saya, yang orangnya serius, orangnya kaku kan, nggak banyak ngomong. Dia bawa kertas sama pulpen. Terus dia nanya, nomor telepon lu berapa? Nanya ke teman saya. Oh ini ya, dicatat. Nanya lagi, lu berapa nomor teleponnya? Dicatat gitu. Saya bilang nih ngapain nih orang nih? Perasaan nggak pernah gini dulu. Semuanya ditanyain. Dan tambah saya bingung. Nomor saya nggak ditanya Bapak Ibu. Saya udah nungguin. Kapan nanyain saya nih? Saya nggak ditanya. Mungkin SP rendah kali dulu ya. Dianggapnya. Jadi ditanyain semuanya. Akhirnya karena nggak ditanya saya yang nanya. Emang ada apaan sih lu nanyain nomor telepon gitu? Ada bisnis. Lu ikut aja ke kos-kosan. Akhirnya dijelaskan lah. Jadi sore itu kita ke kos-kosan sama-sama. Berlima, dijelaskanlah bisnis ini. Cuman pakai kertas sama proposal sama pulpen. Dijelaskan dengan Tiansi Bapak Ibu. Ini Tiansi katanya. Wah luar biasa. Bisa ngerubah masa depan kita. Saya masih nggak tertarik. Bisa dapetin passive income, kebebasan. Saya langsung, kebebasan gitu. Karena saya dari dulu Bapak Ibu, memang saya mengidam-ngidamkan itu. Karena buat saya masa-masa paling indah itu ya SMA. Dimana kita bisa main sepuasnya, kita bisa melakukan hobi kita tanpa ada tekanan dari pihak lain. Betul nggak? Betul ya, kita bisa ngelakuin hobi tanpa mikirin duitnya dari mana. Itu masa paling indah. Dan kebanyakan masa itu berakhir setelah bekerja. Karena waktunya terbatas, cutinya terbatas, uangnya juga terbatas. Nah akhirnya saya nyari waktu itu. Apa nih ya, bukannya saya mengecilkan hati bekerja, bukan. Tapi saya tahu dari dulu nyari bisnis apa yang bisa bikin saya bebas. Karena saya ngeliat tipikalnya, teman saya ini ada 2 nih. Teman saya yang pertama, yang tipe pertama, nilainya bagus, lulus kuliahnya cepat,
langsung bekerja, gajinya lumayan Bapak Ibu, bekerja. Tapi begitu dia masuk bekerja, cutinya setahun berapa hari kira-kira? 12-an ya, kalau nggak salah ya, 12-15 hari. Jadi habis buat hari raya, entah hari raya Lebaran, Natal atau yang lain. Jadi waktunya nggak punya, uangnya punya gitu. Uangnya punya, cuman waktu buat ngabisin uangnya nggak ada. Itu yang pertama gitu. Nah yang kedua, teman saya yang begitu lulus kuliah itu nggak kerja, nyantai gitu. Kayaknya waktunya banyak sekali main kartu, main gitar, pokoknya waktunya diajak kemana aja, kesini yuk, ayo, naik gunung ini yuk, ayo gitu. Tapi ada buntutnya, tapi bayarin ya, gitu. Jadi waktunya banyak, uangnya nggak ada. Nah saya nggak mau dua-duanya Bapak Ibu. Saya pengen punya waktu dan punya uang buat nikmatinnya juga. Itu saya pengen gitu. Nah makanya waktu ditawarin bis ini saya langsung, wah ini dia nih, ini jalan saya. Langsung saya semangat, saya bilang tenang aja, gua pasti join, pasti. Ada nggak yang prospek yang ngomong gitu? Banyak ya. Gitu. Saya juga ngomong gitu, pasti join. Besok begitu tanya, nanti deh, ntar dulu pikir-pikir lagi gitu ya. Itu saya alamin. Jadi saya setelah dipresentasi, nggak langsung join, diundang ke OPP sama calon upline saya ini. Diundang, saya nggak pernah datang, ditelepon nggak pernah diangkat, sampai saya bilang ke orang rumah, karena saya nggak suka dipaksa orangnya. Temen saya tuh selalu nelpon, orangnya kan koleris, saya juga koleris. Jadi dia pernah nelpon saya gini, Li, gimana Li bisnis yang gue tawarin? Ya nanti dulu lah, gue mau cari yang lain dulu, gue kayaknya mau buka bisnis VCD. Terus dia di sana bilang gini, ngapain lo bisnis VCD gitu? Ya biarin duit-duit gua, saya bilang gitu kan. Hampir berantem Bapak Ibu di telepon tuh. Sama-sama koleris soalnya. Jadi akhirnya saya bilang, pokoknya udah deh, kalau ada yang nelpon namanya si ini ke ibu saya, bilangin saya nggak ada. Pokoknya bilangin nggak ada deh. Jadi berlalu sebulan, 2 bulan, setelah diprestasi nih, belum join-join Bapak Ibu. Ngomongnya pasti join, tapi belum join-join. Akhirnya saya lagi nongkrong waktu itu, tiba-tiba mobil teman saya lewat. Set, saya bilang, mati, saya bilang. Bener Bapak Ibu, udah lewat, mundur lagi dia. Set, parkir. Waduh, saya bilang. Ini bener loh. Mundur. Waduh, saya bilang. Terus dia turun. Anda tahu kan, muka orang mau ngajakin ke OPP, mau merospek kan, sok baik gitu kan. Hai, senyumnya sok malaikat gitu kan. Iya, apa kabar gitu. Saya bilang, waduh, saya bilang nanya, Li, apa kabar Li gitu? Nggak ada kerjaan kan? Ya nggak ada sih, udah ketangkep basah gimana lagi? Ya udah, ikut aja yuk OPP. Kan Sabtu. Bukan, ini ada OPP malam, ikut aja katanya. Waduh, ada aja, saya bilang ya udah ikut. Akhirnya saya datang ke OPP, cuman 20 orang OPP-nya. OPP baru dibuat. Yang bawa materi itu bintang 5 baru belajar ngomong. Jadi yang ngomongnya salah-salah. Saya aja tahu, saya sekali di presentasi, saya tahu itu salah gitu. Jadi saya ngeliat teman saya, mukanya tuh gimana ya? Mukanya tuh, waduh, menyesal gitu. Aduh, saya nyesel nih bawa ke OPP ini. Kayaknya gitu mukanya. Saya senyum-senyum aja ngeliatin teman saya tuh. Oh gitu, dia nyesel. Nah, setelah acara OPP, dia nanya dengan ragu-ragu. Li, gimana Li? Saya bilang malah, oke, gua join bintang 3. Mukanya bengong Bapak Ibu dan senang sekali. Kenapa saya join bintang 3? Saya bilang ke dia, Ki, itu yang depan bintang berapa? Yang maju ke depan? Bintang 5. Gua yakin, gua bisa ngomong lebih bagus daripada yang di depan. Kalau dia bisa bintang 5, gua pasti bisa bintang 5 juga. Saya bilang gitu. Upline saya, orang yang gigih, mungkin dia hampir 10 kali ngajak saya ke OPP dan tidak menyerah. Kalau dia berhenti di percobaan kelima, saya nggak join di bis ini Bapak Ibu. Jadi mohon applause untuk upline saya, God Lion Indonesia Bapak Rizky Kanata. Join. Nah begitu habis OPP, saya nanya lagi. Kita kan ngomongnya udah akrab ya, dia kakak kelas saya waktu SMA. Jadi saya kelas 1, Pak Rizky kelas 3. Saya nanya gini, Pak, OPP-nya hari apa? Sabtu. Waduh, nggak bisa, saya bilang. Sabtu itu jadwal saya naik gunung, jadwal gua naik gunung, nggak bisa diganggu. Gua sih pasti sukses, cuman Sabtu nggak bisa OPP. Tapi pasti dapat Mercy, dapat BMW, tenang aja. Banyak yang bilang gitu Bapak Ibu. Banyak ya. Kalau baca di buku itu definisi kegilaan Bapak Ibu. Bener loh, saya baca di buku. Kalau orang mengharapkan sesuatu yang berbeda, tapi melakukan hal yang sama, itu definisi kegilaan. Saya baru sadar gitu. Banyak orang yang tidak mau meninggalkan apa yang dia lakukan sekarang. Saya sering sekali ketemu orang, saya presentasi, semangat sekali. Oke Pak, saya join Pak, saya mau ngubah masa depan saya. Oke, besok ada VS. Wah itu jadwal saya main basket. Udah 5 tahun terakhir nggak pernah bolong gitu. Nggak bisa. Dan itu yang saya lakukan dulu. Saya bukannya menghina Anda, tapi itu saya dulu. Saya dulu seperti itu. Sabtu Minggu jangan diganggu, jadwal naik gunung. Tapi gue pasti bintang 8, tenang aja, saya bilang gitu. Tenang aja, gue temennya banyak. Arogan Bapak Ibu, sangat arogan. Akhirnya memang teman saya banyak. Saya presentasi hampir tiap hari Bapak Ibu, 3 bulan. Saya ingat sekali 3 bulan saya presentasi tanpa ngajak orang ke OPP.
Dan 3 bulan itu, karena saya luar biasa ya, saya nggak dapat satu downline pun Bapak Ibu. 3 bulan. Ada nggak yang bintang 3 bulan belum dapat downline? Ada 1 2 ya. Yang lain malu saya yakin mau tunjuk tangan gitu ya. Kalau Anda konsisten, Anda bisa jadi penerima reward bronze lion berikutnya, nggak ada masalah. Tidak setiap orang sukses melakukan start yang baik, nggak ada masalah. 3 bulan saya nggak dapat downline, 3 bulan nggak punya downline, madesu di Tiansi, masa depan suram ya. Nah untungnya Bapak Ibu, saya bertobat. Kalau saya mau beralasan, saya bilang ke upline saya, Pak, saya udah presentasi banyak, tapi nggak ada hasilnya. Saya nggak bakat di bis ini. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal juga mungkin. Sebagian orang bisa berhenti dengan alasan itu. Tapi untungnya saya ngelihat, saya nggak berkembang. Kok orang lain bisa berkembang? Berarti emang salah di saya. Untungnya saya bertobat Bapak Ibu. Untungnya gitu ya, kembali ke jalan yang benar. Nah akhirnya saya datang ke OPP. Saya ngelihat Pak Rizky waktu itu naik bintang 5. Wah saya bilang, saya nggak naik peringkat, Pak Rizky naik peringkat. Gila saya bilang, ternyata bis ini jalan. Tanpa saya beliau bisa naik peringkat. Akhirnya saya waktu itu benar-benar di pertemuan, saya mikir, kalau emang ini jalan saya, ya Tuhan tolong saya kasih petunjuk. Akhirnya waktu itu saya ngelihat beberapa hal yang membuat saya yakin itu petunjuknya. Saya ngelihat waktu itu ada tukang lotek. Anda tahu lotek ya? Gado-gado lah ya di sini gitu mungkin. Ibu-ibu, tepatnya nenek-nenek Bapak Ibu, mungkin udah 60 sekian. Saya ingat sekali waktu itu dia di panggung, jalannya pelan gitu ya. Nama saya Ibu, ngomongnya udah lama banget. Saya bintang 5. Saya bilang waktu itu, saya kan masih muda ya, saya kayak ditusuk panah gitu, set sama ibu-ibunya itu. Dalam hati saya, ibu-ibu bisa gitu, udah keriput. Saya dapat downline nggak bisa, saya bilang gitu. Ini maaf nih ya kalau ada yang ibu-ibu ya, saya cuma kasih contoh nih ya. Waktu itu saya ngeliat, wah harusnya saya bisa. Dan saya komitmen setelah OPP itu, pokoknya seminggu dari hari ini, saya mau bintang 4. Dan orang-orang itu yang dulunya nolak saya kontakin semua. Saya kontakin, saya teleponin, ayo datang dan segala macam. Waktu saya besoknya itu ada kabar dari kampus, si ini di rumah sakit. Kenapa? Sakit paru-paru. Akhirnya saya bilang, ayo kita tengokin. Saya semangat dalam hati, nawarin produk, siapa tahu downline pertama kan. Akhirnya ke rumah sakit, saya ingat sekali pneumotorak parsial. Jadi paru-paru sebelah kirinya ada pengempesan. Dan saya tawarin itu kalsium sama cordyceps. Tadinya nggak bisa bangun Bapak Ibu, sholat aja nggak bisa dia. Akhirnya dia minum hari Jumat, saya ingat sekali itu, hari Jumat beliau join. Hari Minggu dia telepon saya, karena temen ya, manggilnya lo gua gitu. Rul, gua udah minum produk lu 2 hari, kok gua jadi sesek katanya. Saya bilang sesek. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, lu kalau gua mati awas ya, gua gentayangin lo katanya gitu. Saya bilang, waduh gimana nih? Saya nanya Pak Rizky, gimana Pak? Terusin aja, itu mungkin reaksi. Diterusin, akhirnya 3 hari kemudian beliau bisa jalan, terus bisa ke kampus, bisa main bola karena kebetulan ada pertandingan bola dalam waktu 5 hari Bapak Ibu. Saya senang sekali Bapak Ibu waktu itu. Kenapa tahu nggak senang? Telurnya pecah. Waktu saya ke stokis nganterin beliau, sponsor Ruli Wahyudi. Kayaknya senang banget. Padahal cuma bintang 2 Bapak Ibu. Aduh, 3 bulan masa paceklik berakhir akhirnya ya dari rumah sakit. Nah, dari teman saya di rumah sakit itu, sekarang itu kaki terbesar saya. Di kedalamannya ada seorang bronze lion yang tadi ke Eropa sama saya ya, Bapak Jamal Mirdad Bapak Ibu, dari rumah sakit. Jadi Anda kalau ingat-ingat ada teman yang sakit, nggak usah takut, prospekin. Karena produk kita bisa membuat orang itu sehat juga. Oke, itu kaki pertama saya. Saya juga punya teman, ini teman seangkatan kalau yang ini, di geologi. Waktu itu saya presentasi sama Pak Rizky itu malam-malam ke kosnya. Orangnya nggak suka tidur malam, jadi jam 10 biasanya udah tidur. Pas di presentasi jam 11 ngantuk. Terus dia bilang, nanti deh kalau udah kiriman. Dia bilang seperti itu. Akhirnya saya presentasi yang lain dulu. Ada yang join, ada yang join, ada yang join. Saya waktu itu kan ngejar seminggu bintang 4, ingat ya targetnya. Saya cuma nunggu 1 bintang 3 lagi nih. Pokoknya 1 bintang 3 join, saya bintang 4. Target saya tercapai. Nah saya waktu itu benar-benar yakin, pokoknya yakin minggu depan, OPP minggu depan saya mau bintang 4. Teman saya ini Bapak Ibu, yang tadi negatif, itu tiap ketemu di kampus, misalnya saya di sini, dia di sana gitu ya. Begitu lewat ketemu dia langsung balik, belok kemana gitu. Takut di follow up, menghindarnya parah. Untungnya saya nggak musuhin Bapak Ibu, untungnya saya nggak musuhin. Saya bilang, lu belum terbuka aja, nantilah ada saatnya. Saya gituin ya.
Akhirnya nggak tahu kenapa, memang kekuatan alam bawah sadar, kekuatan goal itu luar biasa. Waktu OPP, saya udah mau masuk OPP nih, tiba-tiba handphone saya bunyi waktu itu. Tulilit. Wah, teman saya yang waktu itu nih, yang negatif, dia nelpon, terus nanya, "Wih, Rul, apa kabar?" katanya. "Baik, gue dengar kata anak-anak bisnis lu jalan ya." Ternyata dia dengar gosipnya Bapak Ibu. Itu pelajaran pertama yang saya dapat. Ternyata kalau ada orang negatif, kita habisin aja teman-temannya Bapak Ibu. Paham nggak maksudnya? Kita prospekin teman-temannya dia, nanti kan kabarnya nyampe. Daripada dia nggak join sendirian, mending ikut join gitu akhirnya ya. Teman saya itu nelpon, dia nanya, "Bisnis lu berkembang ya?" Jadi memang seperti saya dulu ngelihat Pak Rizky berkembang tanpa saya panas. Teman saya juga gitu, ngelihat saya berkembang tanpa dia join, dia panas juga gitu. Terus dia bilang, "Kayaknya gua mau join, masih ada tempat nggak buat join?" katanya. Wah, saya bilang, aduh Bapak Ibu, masih ada tempat apa enggak gitu ya. Aduh, pertanyaannya itu indah banget kedengerannya Bapak Ibu ya. Cuman kan jaga postur. Jadi sebentar dilihat dulu ya ada tempat enggak. Padahal handphonenya saya jauhin, saya yes gitu ya. Terus saya telepon lagi, kayaknya ada tempatnya gitu. Sok cool. Padahal di sini udah duk jantungnya udah seneng banget gitu ya. Saya nanya lagi, "Emang lu mau join bintang berapa?" "Bintang 3 katanya. Dalam hati tambah, karena dia bintang 3, saya bintang 4 Bapak Ibu ya. Akhirnya dia memang join, dia bergabung. Orang Lampung tapi kuliah di Bandung, dan dengan beliau kami membangun bisnis di Lampung dengan Pak Rizky juga. Sekarang dia punya kakak juga di Bandar Lampung ya. Jadi kakak beradik ini bintang 8, Bapak Julizar sama Ibu Denti Forina. Plus buat beliau. Yang ketiga ini lucu juga Bapak Ibu. Saya punya teman saya ini jenius, super jenius. Kalau soal rumus-rumus, saking jeniusnya cenderung aneh perilakunya Bapak Ibu ya. Ini beneran nih teman saya nih. Jadi saya nggak ngelihat dia potensi. Saya ini mah nggak bakal lah. Jadi saya presentasi sama sebelahnya. Jadi lagi nongkrong saya presentasi nih sebelahnya. Saya cuekin aja dia. Habis saya presentasi, dia nanya Bapak Ibu, nanya macam-macam loh. Saya bilang, "Saya presentasi ke sini kok yang nanya sini gitu ya." Terus saya jelasin soal multiply. Anda tahu kan ya multiply? 1 bulan 1, bulan kedua 4. Bulan ketiga 8, bulan ke-12 berapa? Sebentar katanya, 4096. Loh kok tahu? Saya bilang, biasanya nggak pernah tahu tuh orang kan. Saking jeniusnya seperti itu. Dia join, dan sekarang di bawahnya beliau ada bintang 7, Bapak Aditya Nofriansah. Aplaus buat beliau ya. Nah Anda mungkin pikir, wah ketemu orang join berhasil, terus jadi bintang 8, jadi bronze lain, terima mercy. Udah selesai gitu VS-nya. Enggak ya Bapak Ibu ya, prosesnya itu panjang saya alamin. Jadi saya menjalankan bis ini, prosesnya panjang sekali. Saya ingat waktu saya naik bintang 4 itu saya happy sekali. Happy, semangat, pokoknya nggak bisa ditahan. Saya langsung targetin, bulan depan saya bintang 5. Bulan depannya betul, saya naik bintang 5. Targetin lagi, bulan depan bintang 6. Bener, bintang 5 sebulan, langsung bintang 6. Dan waktu itu acara VS seperti ini. Saya waktu itu sebagai peserta, saya melihat pembicaranya itu gagap ngomongnya. Jadi kalau ngomong Bapak Ibu rada-rada gagap gitu, tapi jadi pembicara di panggung dan berhasil. Wah langsung saya dalam hati kan suka panas gitu ya. Yang gagap gitu bisa, masa saya nggak bisa? Langsung membabi buta Bapak Ibu. Babi melek aja bahaya, apalagi buta kan. Wah habis gitu ya langsung. Wah jalan naik bintang 7. Nah waktu bintang 7 ada beberapa kendala. Bukan kendala sih sebenarnya, option aja. Jadi saya kuliah di teknik geologi, itu ada kuliah lapangan. Kuliah lapangannya itu 1 bulan, 1 bulan setengah. Dan waktu itu 1 bulan setengah itu di Jawa Tengah. Jadi kita di Bandung, bisnis saya di Bandung, core-nya dulu. Ini di Jawa Tengah. Kalau saya ke sana itu jadi masalah, karena tidak cuma saya sendiri, sama leader-leadernya. Karena saya dulu kan awalnya dari kampus teman-teman. Jadi saya mikir 1,5 bulan kita di Jawa Tengah, dan ternyata di sana nggak ada sinyal telepon, cuma ada 1 sinyal handphone, dan itu pun cuma di beberapa tempat katanya. Saya langsung konsultasi sama Pak Rizky. Saya bilang, "Pak, ini gimana ya? Saya tinggalin pasti turun karena belum jadi asetnya. Tapi kalau saya nggak berangkat, saya pasti nggak lulus kuliah. Itu juga impian orang tua saya bilang." Pak Rizky bilang, "Ya terserah lu, pilihannya di tangan lu." Saya bilang, "Saya berangkat kuliah lapangan. Saya tahu bisnisnya pasti turun, tapi saya akan kejar lagi." Akhirnya kita berangkat. Saya bintang 7 sama bintang 6, bintang 5 itu berangkat semua. 1,5 bulan Bapak Ibu. Nggak ada sinyal. Saya ingat di tempat itu di Kebumen, di Jawa Tengah, kita ditinggal di mes, dan cuman ada sinyal itu di bawah pohon di depan mes. Jadi kalau kita di bawah pohon, itu baru handphonenya ada sinyal.
3 meter jalan udah hilang lagi sinyalnya Bapak Ibu. Jadi kita ngumpul di sana. Ada yang telepon orang tua, ada yang handphonenya tuh ada sinyal kalau diangkat Bapak Ibu. Kalau diangkat, terus pacaran lagi. Halo sayang, halo di sana. Iya, saya bilang, males kan jadinya ya. Ngumpul di situ semuanya. Akhirnya bener, 1,5 bulan saya di sana, kuliahnya selesai, kuliah lapangannya, kembali bisnis saya turun. Wah, jauh sekali turun. Dan saya bilang ke Pak Rizky, gimana nih? Ya udah, kita kejar lagi. Oke Pak, seperti gue bilang gitu. Saya ambil resiko apa yang saya lakukan, dan saya tidak akan berhenti sebelum saya berhasil. Saya tidak akan berhenti sebelum berhasil. Saya tidak akan berhenti sebelum saya berhasil. Saya bilang ke Pak Rizky seperti itu. Jadi mulai naik lagi. Susah Bapak Ibu. Kalau bilang gampang, susah. Tapi bukan mustahil. Tapi memang lebih sulit daripada bangun baru. Saya kasih gambaran ke Anda. Kalau rumah dirayapin, udah hancur, mau diperbaikin, lebih gampang mana tuh? Diperbaikin atau dihancurin sekalian dibangun baru? Dari awal ya. Tapi ya kan nggak mungkin bisnis dihancurin. Masa dihancurin sekalian gitu? Enggak ya. Tapi lebih sulit bangunnya. Karena udah besar grupnya, udah mulai besar. Tapi ya saya lewatin karena resiko itu udah saya tanggung. Saya udah ngambil komitmen waktu itu. Akhirnya jalan terus. Sambil jalan, saya mau cerita ada 5 prinsip yang selalu saya pegang dalam saya menjalankan bisnis ini. 5 kunci kenapa saya bilang orang bisa berhasil menjalankan bisnis ini, yang selalu saya lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, kunci pertama adalah kita harus punya impian, dreams. Seperti di Amerika dulu ada yang bilang I have a dream, I have a dream. Semua dimulai dari impian. Kalau Anda lihat semua hal di dunia ini, Wright bersaudara menciptakan pesawat. Waktu kita ke Eropa dulu, itu pesawat ratusan orang bisa berangkat. Zaman sekarang kita nggak aneh, tapi zaman dulu waktu ada orang bilang ada benda lebih besar daripada burung, lebih berat daripada burung dan bisa terbang dan bisa dibuat oleh manusia, orang-orang nertawain Bapak Ibu. Orang-orang ngetawain. Anda tahu nggak? Saya baca di buku, pada hari di mana Wright bersaudara yang menciptakan pesawat bikin percobaan untuk menerbangkan pesawatnya, pemerintah kota tersebut itu juga mengadakan percobaan yang membuktikan bahwa tidak ada benda yang bisa terbang, apalagi besi dan segala macam. Jadi ditentang. Tapi karena mereka punya impian, kita punya pesawat. Satu contoh nyata Bapak Ibu. Di Unicorn, saya melihat banyak orang berhasil berawal dari impian. Anda melihat ada dokter spesialis yang waktunya sangat sibuk, tapi karena kekuatan impian bisa punya Mercy dan bangun bisnis besar. Pak Luis Tendean, rumahnya kebakaran, mantan tukang panci, gagal di MLM dari tahun berapa, bisa berhasil. Pak Naga, upline saya, memulai bisnis dari utang, keluarganya miliaran, tapi karena kekuatan dari impian bisa berhasil di bisnis ini. 95% di impian kita. Impian itu obat bius Bapak Ibu untuk kita di bisnis ini. Impian bisa membuat penolakan yang sakit jadi kerasa tidak sakit karena Anda ingat impian Anda. Impian itu bisa jadi obat bius yang positif untuk Anda menjalankan bisnis ini. Impian. Saya kasih cerita kekuatan dari impian yang saya alamin. Jadi waktu itu tahun 2006, saya waktu itu bintang 8. Saya dengar kabar ada konferensi di Cina bulan Mei. Waduh, saya seneng sekali. Karena saya udah bilang sama keluarga saya, sama semua downline saya, tahun ini, waktu tahun 2006 ya, tahun ini saatnya saya dapat reward. Tahun ini saatnya saya dapat Mercy. Saya udah bilang, padahal belum ada kabar gitu ya. Akhirnya waktu konferensi itu dikeluarin waktunya, saya langsung bilang ke telepon upline saya, gimana nih? Berapa mobil dibagiin? Kemungkinannya gimana? Pak Rizky bilang, kayaknya lo bisa dapat. Pak Naga juga bilang, kayaknya lo bisa dapat. Tiap hari Bapak Ibu, saya bekerja keras, saya punya impian untuk dapetin Mercy saya, untuk keluarga saya, dan saya kerja keras dan saya yakin sekali akan tercapai. Dan saya yakin saya bisa naik panggung internasional. Karena itu salah satu impian saya juga, saya bisa naik panggung, bawa bendera Indonesia yang kecil, ngibar-ngibarin. Yang nonton bukan cuma orang Pontianak, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang bintik-bintik. Nah itu impian saya Bapak Ibu, ngibar-ngibarin bendera Indonesia. Nah waktu keluar pengumuman, saya kan nanya terus kan ke Pak Naga. Pak Naga bilang, dasar nih Sangwin, sabar dikit kenapa sih? Ntar dulu, belum keluar katanya. Akhirnya saya telepon terus, akhirnya keluarlah 10 penerima reward Mercy di Cina. Salah satunya Pak Mulyadi. Dan saya bukan salah satunya Bapak Ibu. Saya bukan salah satunya waktu itu. Jadi waktu keluar 10, lu nggak dapet. Waktu dibilang nggak dapet, saya masih nggak terima waktu itu. Karena saya ngerasa pokoknya saya harus naik panggung, gak mau tahu caranya, harus naik panggung. Dan kebetulan waktu itu kita ada ngumpul di rumah Pak Luis. Kalau di Bandung kan kadang suka ke sana ya, karena deket. Waktu itu bintang 8 grup Pak Erik Yong ngumpul di sana.
Terus Pak Luis ngobrol segala macam. Saya bilang ke Pak Luis, Pak, di Cina ada kemungkinan nggak Pak Mercy-nya ditambahin? Siapa tahu gitu Pak, saya bisa dapat. Kan saya sih berangkat gitu. Pak Luis ngomongnya santai, ya lu berdoa aja, Mr. Lee kejedok pintu nanti jadi nambah Mercy-nya katanya. Wah. Saya dibercandain gitu, tapi saya tetap ya udah Pak, pokoknya saya mau naik panggung. Yakin banget, kekuatan belief bahwa impian bahwa saya tahun ini pasti naik panggung. Nggak ada kabar kan? Berangkat deh ke Cina. Karena saya juga pengen ya keluar negeri. Sampai di sana saya ngerasain udaranya dingin ya, sejuk, 20 derajat, terus ke tembok Cina, terus menikmati, wah pokoknya indah lah jalan-jalan kebebasan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita di sana nggak mikirin apa-apa dan pulang nggak bikin laporan Bapak Ibu. Itu yang menarik ya, gitu. Jalan-jalan aja gitu. Wah ada yang ketawa sering ya Pak. Jalan-jalan saya. Besoknya konferensi, udah jelas-jelas nih saya nggak dapet apa-apa. Saya masih dalam hati mikir, pokoknya besok gue mau naik panggung. Minimal naik panggung deh gitu. Akhirnya waktu itu malam di lift, saya turun tuh jam 12 malam mau beli air mineral. Ketemu Pak Naga. Waktu itu di lift ketemu Pak Naga. Terus dia dengan santai nanya, lu bawa jas nggak sama dasi segala macam? Bawa Pak. Emang kenapa? Tadi baru dapat kertas, itu dapat kertas nama-nama reward prize kandidat. Jadi bakal penerima Mercy lah. Naik panggung juga besok. Ada berapa ratus orang dari seluruh dunia. Dan lu salah satunya di lift itu Bapak Ibu. Pak Naga bilang seperti itu dan saya langsung yes. Ternyata apa yang saya pikirin, apa yang saya impiin itu kejadian Bapak Ibu. Walaupun itu cuma beberapa jam dari hari H. Dan wah luar biasa deh. Jadi hari itu besoknya saya senang sekali ya sama Pak Mulyadi itu, sama Pak Widodo. Kita nunggu gitu. Walaupun cuma dapat plakat Bapak Ibu, cuma dapatnya plakat. Cuman ketika saya naik panggung, perasaannya itu luar biasa. Anda bisa bayangin ya, di panggung 35.000 orang di depan kita dari seluruh dunia. Di situ ada region Eropa, itu negara-negara Eropa Timur ya, Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan. Terus ada region Afrika, Nigeria, Kenya, Afrika Selatan. Ada region Asia, Cina, termasuk negara kita. Anda bisa lihat lautan manusia yang beraneka ragam. Dan mereka semua bertepuk tangan buat kita Bapak Ibu, penghargaannya. Wah itu saya bener-bener ngerasain luar biasa. Dan ketika saya ngibarin bendera Indonesia gitu ya, Indonesia gitu. Itu buat saya apa ya, kebanggaan. Bahwa kita bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di panggung internasional. Cuman dengan bisnis yang modalnya 85.000 plus belanja produk 2 juta. Luar biasa, luar biasa. Dan hari itu saya ingat satu lagu, saya nggak tahu kenapa ya. Saya jadi ingat satu lagu yang saya dulu setiap upacara itu saya selalu nggak ikut gitu. Karena lagu itu saya, wah males lah upacara dulu. Tapi saya waktu itu dengerin lagu itu, saya merenung gitu ya. Bahwa memang lagu itu positif sekali. Dan di lagu itu terkandung nilai-nilai perjuangan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Saya bukan sok patriotik, tapi saya pengen kita sama-sama merenung lagi, sama-sama nanti angkat harga diri kita lagi sebagai bangsa. Bapak Ibu bisa berdiri, bisa minta tolong berdiri, dan Anda bisa dengarkan satu lagu yang merupakan lagu kebangsaan kita, dan Anda ingat teksnya. Kalau Anda mau bernyanyi, silakan bernyanyi. Silakan Pak.
merdeka. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya bukannya sok patriotik, tapi zaman sekarang memang kita tidak berjuang dengan peperangan, betul ya? Kita berjuang secara ekonomi. Ketika Anda sukses secara ekonomi, Anda bisa bantu lebih banyak orang, Anda bisa merangkul lebih banyak orang. Dan di bis ini, ketika Anda naik panggung internasional, itu tandanya bisnis Anda diakuin oleh Tianxi. Itu tandanya bis Anda sudah besar. Jadi itu yang waktu itu saya ingat ketika momen saya naik panggung sebagai prize kandidat di Cina. Dan itulah kekuatan impian Bapak Ibu. Beberapa kali fakta di lapangan menggagalkan impian saya. Tapi saya punya belief yang sangat kuat. Sehingga kejadian juga. Saya naik panggung Bapak Ibu. Berbicara soal impian, saya nggak tahu apa impian Anda. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang jadi target Anda di hidup Anda, di masa depan Anda. Saya kasih gambaran kekuatan dari impian. Anda pernah dengar nggak cerita Ledin dan Laila? Dulu ada di koran cerita kembar siam kepala Ledin dan Laila yang di Iran. Mereka lahir, dua orang wanita lahir dengan kepala menempel dan organ-organnya menyatu dan rumit sekali untuk memisahkannya. Dan ketika dua orang itu lahir, dokter memberitahukan ke orang tuanya bahwa kalau anak ini dioperasi, dipisahkan, kemungkinan berhasilnya itu hanya 0,0001%. Sangat tipis. Lebih besar kemungkinan meninggalnya. Akhirnya orang tuanya memutuskan untuk membesarkan mereka. Jadi mereka besar 30 tahun lebih dengan kepala menempel Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan nggak? Anda bisa bayangkan Anda dari lahir kepala Anda nempel sama orang. Dari Anda kecil Bapak Ibu. Dari Anda tidur gerak sedikit mungkin sakit. Yang satu udah bangun, yang satu masih tidur harus nunggu dulu. Yang satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Bingung Bapak Ibu. Dan mereka bisa hidup 30 tahun lebih dengan keadaan seperti itu. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, untuk Anda, untuk saya ya, kita jalan seperti ini, ada yang aneh nggak? Nggak ada ya? Ini biasa aja gitu. Impian kita bukan? Bukan, biasa aja. Tapi buat Ledin dan Laila, itu impian mereka. Anda paham nggak? Karena puluhan tahun mereka jalannya begini. Dan mereka tidak bebas seperti kita. Itu impian Bapak Ibu. Dan 30 tahun mereka mengambil tindakan operasi. Ini kejadian nyata. Dan ternyata kita tahu ya, setelah mereka operasi, dua-duanya meninggal. Dua-duanya almarhumah Bapak Ibu. Mereka rela mati demi impian mereka. Yang bukan impian kita, tapi itu impian mereka. Itulah yang namanya impian Bapak Ibu. Impian bukan untuk dibanding-bandingkan. Mungkin impian Anda sama saya beda. Tapi kalau Anda punya impian, Anda pegang erat. Karena impian beda dengan mimpi. Kalau mimpi Anda tidur siang, Anda mimpi. Mimpi join Tianxi, mimpi kerja keras, mimpi bintang 8, mimpi dapat mercy, mimpi punya rumah besar, mimpi bisa ibadah. Itu mimpi, begitu bangun, kok bebek lagi? Perasaan tadi udah mercy gitu. Itu mimpi Bapak Ibu. Tapi kalau impian, Anda punya bebek, Anda kejar impian Anda berjuang demi mercy Anda, demi kebebasan Anda. Itu impian. Ada 5 pertanyaan yang dulu saya dengar dan saya pengen cerita ke Anda. Pertanyaan pertama waktu itu saya ditanya gini, apakah hidup Anda penting buat Anda? Saya bilang, ya penting lah. Masa hidup gak penting, aneh-aneh banget gitu ya. Yang kedua, dia nanya lagi, apakah waktu penting dalam hidup Anda? Saya bilang, ya penting. Terus yang ketiga ditanya, lebih penting mana? Hidup Anda atau gedung yang sekarang kita tempatin? Anda kalau ditanya gitu jawab apa? Lebih penting mana? Hidup Anda atau gedung? Hidup Anda atau gedung? Hidup ya, pasti hidup jawabannya. Nah pertanyaannya, gedung yang sekarang kita tempatin ini, arsiteknya untuk menyuruh kontraktornya bangun gedung ini, perlu bikin blueprintnya nggak? Perlu merencanakannya nggak? Atau arsiteknya waktu ditanya sama kontraktornya, gimana Pak bangunannya, bentuknya? Ya udah batu bata ditumpuk-tumpuk aja, nanti jadilah gedung gitu. Kayak gitu atau direncanakan dulu? Direncanakan dulu. Gedung yang benda mati aja itu butuh perencanaan. Kira-kira hidup Anda butuh perencanaan nggak? Hidup kita butuh perencanaan nggak? Perlu ya. Saya dulu punya prinsip gitu. Hidup mah mengalir aja lah kayak air. Air mengalir kemana Bapak Ibu? Ke laut ya. Nah hidupnya ke laut biasanya kalau yang kayak gitu Bapak Ibu. Seperti saya juga gitu ya. Untungnya saya berubah Bapak Ibu. Hidup kita perlu perencanaan. Dan impian itu kita bisa kejar. Dan kita perlu rencanakan seperti apa hidup yang kita mau. Itu prinsip pertama. Impian. Anda harus punya impian, target. Apa yang menjadi target Anda ketika Anda menjalankan bis ini. Karena bis ini kendaraan untuk mencapai impian Anda. Yang kedua, kita harus bersikap positif. Di bis ini saya belajar tentang sikap positif.
Itu nilai-nilai tersembunyi yang saya rasakan saya dapat sekarang. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya lihat setiap orang itu punya handicap, betul? Tiap orang punya kelemahan. Entah dia ngomong yang nggak lancar, dia pemarah, dia gugup, dia kurang percaya diri, itu kelemahan. Tapi percuma kita fokus ke kelemahan. Ada satu cerita di kebun binatang. Jadi ini ada ibu unta sama anaknya. Anaknya nanya ke ibunya, bahasa unta ya, saya terjemahin ke Anda biar ngerti gitu ya. Nah, anaknya nanya, mama, kok kita kakinya bentuknya nggak seperti yang lain sih? Kakinya kok kukunya satu gitu. Nah, itulah nak, kata ibunya ya, kamu harus bangga sebagai unta. Karena kaki kita itu dibikin kuat supaya kita bisa berjalan berpuluh-puluh kilometer di padang pasir tanpa merasa lecet. Oh, terus punuk kita ini punggungnya kok benjol gitu. Si kuda nggak benjol, kok kita ada tonjolan gitu. Dijawab lagi sama ibunya. Nah, itulah ini juga kelebihan kita sebagai unta. Kita punya tonjolan di punggung itu buat menyimpan air. Sehingga kita bisa berjalan berpuluh-puluh kilometer tanpa kita minum. Itulah luar biasanya. Kamu harus bangga nak sebagai unta, kamu harus bangga. Terus mata kita kok burunya lentik. Buat apa nih matanya burunya lentik? Nah, itu juga kamu harus bangga nak. Karena Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa berjalan di padang pasir walaupun badai pasir. Kita tetap bisa melihat jelas. Binatang lain udah nggak bisa lihat, kita bisa lihat. Kamu harus bangga. Kita punya banyak kelebihan sebagai unta. Ibunya udah bangga gitu ya. Wah, hidungnya membesar ibunya kan bangga gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir anaknya yang bikin ibunya stres. Anda tahu nggak pertanyaannya apa? Terus mah, kita ngapain di kebun binatang? Anda paham nggak maksudnya? Semua kelebihan yang dipunyain itu nggak ada gunanya. Tiap pagi dikasih makan, jalannya cuma di kandang Bapak Ibu. Nah, Anda unta apa manusia nih? Manusia ya. Kita manusia Bapak Ibu. Nggak ada yang jawab unta kan? Nggak ada ya. Manusia kita. Kita semua punya banyak kelebihan yang dianugerahi Tuhan. Setiap dari Anda, masing-masing personal punya kelebihan. Saya sangat yakin dengan itu. Jangan Anda lihat kelemahan Anda lihat kelebihan Anda. Banyak yang bilang, Pak, saya mau Pak sukses di sini, dapat mercy. Tapi saya nggak bisa ngomong Pak. Ada nggak yang bilang gitu? Kalau nggak bisa ngomong, itu harusnya gini Pak. Nah, itu nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Kita ngomong di depan lancar-lancar karena kita udah latihan puluhan kali, bahkan ratusan kali untuk sukses. Kenapa kita bisa lancar? Karena udah melakukan sering. Itu soal nggak bisa ngomong. Ada yang bilang, Pak, saya kurang pede, saya nggak punya duit dan segala macam. Bapak Ibu, kita bisa bikin 1000 alasan untuk kita nggak sukses di bisnis ini, untuk kita tidak memulai bisnis ini, betul? Nggak bisa ngomong, nggak punya duit, nggak punya waktu, keluarga saya udah banyak yang gagal dan lain-lain. Tapi kita juga bisa bikin 1000 alasan itu menjadi 1000 alasan kenapa kita harus sukses di bisnis ini. Kalau Anda nggak bisa ngomong, Anda masuk unicorn, Anda ikutin seminarnya, suatu saat Anda bisa ngomong. Kalau Anda nggak punya uang, bisnis ini bukan kerja amal, ini nyari duit Bapak Ibu. Kalau Anda bintang 8, Anda jadi punya duit. Kalau Anda nggak punya waktu, Anda jalankan bisnis ini, Anda bangun aset, 1, 2, 3 tahun ke depan Anda naik peringkat, Anda punya waktu. Jadi alasan yang tadi jadi alasan untuk tidak join, bisa menjadi alasan untuk join di bisnis ini Bapak Ibu. Tergantung kita ngeliatnya di mana. Oke? Tergantung kita mau berubah, termasuk ke hal yang positif. Saya memulai bisnis ini dulu dengan rambut gimbal. Wah, rambutnya keriting-keriting gimbal, sepundak di bawah. Anda kalau mau lihat di layar nanti ya, ditongolin aja. Bapak Ibu kalau ketemu yang begini ya, gimbal, rambut gondrong, mata merah, di lampu merah jam 9 malam, Anda kepikir nggak jadi calon Bronze Lion? Kepikir nggak? Nggak ya? Udah Pak, ditutup aja Pak, malu Pak. Itulah hebatnya unicorn Bapak Ibu. Bisa merubah lebih ke arah yang positif. Kenapa saya akhirnya bisa berubah? Karena dulu waktu saya menjalankan bisnis ini, saya nggak mau cukur rambut. Saya nggak mau, saya bilang saya mau kerja keras, tapi nggak mau cukur rambut. Saya baca buku, di situ Robert Kiyosaki bilang, ada orang yang mau jadi muridnya dia. Terus dia bilang, Pak Robert, saya mau jadi muridnya dong. Oke. Kalau mau jadi murid saya, cukur jenggot. Kok cukur jenggot Pak? Saya kan mau jadi murid, nggak ada hubungan sama jenggot. Ya udah, nggak diterima jadi murid katanya. Kenapa? Karena paling gampang itu berubah secara fisik. Kalau berubah secara fisik aja berat, nggak mungkin berubah secara mental, nggak mungkin sukses katanya gitu. Oh iya. Jadi itu akhirnya saya ngelihat, saya mulai mikir waktu itu, waktu saya gondrong ya, saya mesti cukur kayaknya. Terus saya ngelihat ke belakang, grup saya gondrong semua Bapak Ibu.
Jadi dulu kalau di OPP ada yang gondrong, tampangnya rada serem, di Bandung itu grup saya pasti aneh-aneh Bapak Ibu. Saya dulu ingat kalau di OPP itu gitu. Yang satu ini jaringannya segondrong rambutnya, kita sambut Bapak Ruli. Wow, pada ketawa-ketawa gitu ya. Wah, nggak jelas lah zaman dulu. Tapi akhirnya setelah saya mikir, bisa ini nggak berkembang, nggak jadi pesat. Akhirnya saya potong rambut saya demi impian saya Bapak Ibu. Berubah ke arah yang positif sekali lagi. Itu prinsip kedua. Yang ketiga, mau belajar. Terus terang, saya memulai bisnis ini sebagai mahasiswa, itu kelebihan sekaligus kekurangan juga. Kekurangannya saya nggak didengerin orang, betul nggak? Mahasiswa ngomongin Mercy, didengerin nggak kira-kira? Banyaknya nggak dengerin. Masih muda, saya mulai bisnis ini ngomong-ngomong umur 23 waktu itu. Lu tahu apa sih? Gitu, nggak mungkin lah ngejalan bisnis ini gitu. Mahasiswa nggak tahu apa-apa, kekurangannya. Tapi kelebihannya kita polos. Kita mau belajar waktu itu. Kita nggak punya gengsi karena memang hidupnya belum bergengsi, betul nggak? Nah, saya ngelihat banyak orang yang memulai bisnis dengan modal yang lebih bagus. Seorang dokter, seorang pengacara, seorang pegawai negeri yang sudah tingkatnya tinggi. Tapi kok yang berhasil tetap nggak banyak? Karena banyak orang setelah di posisi tinggi itu nggak mau belajar lagi, betul Bapak Ibu? Saya memegang prinsip bahwa kalau kita merasa hijau, kita akan terus berkembang. Di bis ini Anda punya sistem unicorn, sistem yang sudah terbukti. Saya nanya ke Anda, ada yang suka bola nggak? Yang suka sepak bola? Wah, banyak ya. Pasti tahu Ronaldinho ya. Kalau kita belajar main bola sama Ronaldinho, diajarin gitu ya cara main bola, lama-lama jago nggak? Kalau setahun 2 tahun diajarin Ronaldinho misalnya, jago nggak Bapak Ibu? Jago ya. Nah, tapi kalau belajar bikin pecel, mending ke Ronaldinho apa tukang pecel? Tukang pecel Bapak Ibu. Maksudnya apa sih? Pertanyaan aneh. Karena kita belajar sama yang ahlinya, betul nggak? Kira-kira kalau saya nanya ke Ronaldinho, Din, panggilannya Din nih misalnya, Din, bikinin pecel dong. Kalau Ronaldinho-nya bilang susah, salah nggak dia Bapak Ibu? Nggak salah, karena dia bukan tukang pecel, walaupun tampangnya mirip tukang pecel gitu ya. Tapi bukan gitu, bukan ahlinya. Kalau dia bilang susah, nggak salah. Nah, sama juga di bis ini. Anda kalau mau nanya cara berhasil, tanya sama ahlinya. Di Unicorn banyak sekali ahlinya, sistemnya sudah ada. Anda tanya sama Unicorn, sistemnya sudah tersedia, Anda tinggal ikutin. Tapi kalau Anda tanya di luaran sana, gimana Tiansi? Wah, tetangga saya tuh gagal, kucing saya join gagal katanya. Itu gagal. Bapak Ibu kalau Anda nanya bukan sama yang ahlinya, mereka nggak tahu apa-apa. Dan jangan sampai Bapak Ibu salah mengambil keputusan karena salah dapat informasi. Jadi Anda mau belajar juga sama info yang tepat, sama sumber yang tepat. Nah, di Unicorn sudah banyak sekali buktinya. Banyak sekali penerima Mercy, kapal pesiar, pesawat, villa dari Unicorn. 80% omset Indonesia di Unicorn. Jadi sekali lagi aplaus buat Unicorn. Mau belajar Bapak Ibu. Banyak yang bilang, saya sih kalau gitu-gitu udah tahu. Gengsi Bapak Ibu. Banyak ya, saya kalau gitu-gitu udah tahu. Itu kan yang presentasi orang, saya udah tahu. Saya udah join 20 sekian MLM. Udah tahu saya gitu. Nah, itu yang lucu juga Bapak Ibu. Orang kalau gagal biasanya kan malu ya, betul nggak? Anda waktu sekolah misalnya dapat nilai E, ditanya sama temannya, nilai lu apa? Enggak, belum lihat, gitu kan? Atau nilai saya E loh, nih E. Jangan kuliah sama dosen itu, nilainya E, nih lihat E. Kayak gitu. Atau Anda malu Bapak Ibu, memperbaiki diri. Kan perbaikin diri ya. Nah, sama aja, kalau Anda gagal di satu perusahaan, gagal satu bidang kan biasanya malu ya. Sayangnya banyak orang di bisnis seperti ini itu gagal bangga, betul nggak? Saya sering ketemu, wah saya tuh ahlinya, saya udah ikut 20 kali. Terus? Iya, 20 kali saya udah ikut. Terus? Ya gagal. Terus bangga lagi Bapak Ibu ya. Banyak orang yang seperti itu ya, sok tahu. Ada juga yang kayak gini, Pak, setelah dipresentasi ya, Tiansi, Bapak tahu Tiansi? Tahu. Tiansi, tahu saya dari tahun 2000 udah tahu saya Tiansi. Oh gitu ya Pak ya. Unicorn tahu Pak? Tahu, udah tahu. Ya, terus servis motor di mana ya deh ya? Anda paham nggak maksudnya? Kalau Anda tahu, minimal dapat Mercy nggak kira-kira? Iya kan? Minimal dapat Mercy. Kayak gini lah, bengkel. Orang di bengkel bilang, saya tahu mobil, minimal bisa benerin mobil nggak? Bisa ya, minimal. Sama juga orang tahu Unicorn dan Tiansi, minimal Anda bisa dapat Mercy. Minimal Anda bintang 8 deh. Minimal hidup Anda berubah, betul nggak? Jadi banyak orang yang bukan tahu, sok tahu Bapak Ibu ya, bukan tahu. Jadi Anda belajar sama ahlinya sekali lagi. Nah, di Unicorn banyak sekali yang sudah Anda bisa lakukan. 7 langkah core person, core leader. Tanyakan pada pengundang Anda, apa itu? Itu adalah jalan menuju kesuksesan.
mau belajar pada sistem yang tepat Bapak Ibu, unicorn. Yang keempat, kerja keras. Prinsip yang keempat, kerja keras. Tidak ada di dunia ini yang berhasil tanpa action, betul nggak? Nih saya cerita lagi ya, di Bandung ada pacaran nih, AA sama Neng ceritanya di Bandung ya. Nengnya nanya, suaranya Neng ya, susah pakai suara cowok aja ya. Kita pacaran asik ya. Kakaknya bilang, iya Neng. Neng, boleh nggak AA pegang tangannya? Wah, Nengnya jawab, boleh bang, boleh gitu ya. Nggak tahu Neng apa mas gitu ya. Nah, AA-nya nanya lagi, Neng, boleh nggak abang usap-usap rambutnya? Nengnya jawab lagi, boleh bang, gitu ya. Terus nanya lagi AA-nya Bapak Ibu, Neng, boleh nggak abang rangkul pundaknya? Wah, Nengnya tersenyum lagi, boleh bang, boleh banget. Terus AA-nya nanya lagi, Neng, tiba-tiba pak, digampar Bapak Ibu AA-nya. AA mah dari tadi ngomong doang. Anda paham nggak maksudnya? Dari tadi tangannya nggak pernah dipegang rambutnya, nggak pernah dirangkul, belum connect ya. Dari tadi AA-nya itu ngomong doang Bapak Ibu. Cuman boleh nggak pegang, tapi nggak dipegang Bapak Ibu. Ya, banyak orang cuman omdo Bapak Ibu ya, omong doang. Ada yang bilang ke saya, kalau saya join habis nih satu kecamatan, semuanya dipengaruh saya. Tapi nggak pernah join sampai sekarang Bapak Ibu, nggak pernah action. Banyak yang bilang seperti itu ke saya, cuman jadi komentator Bapak Ibu. Anda tahu bola ya, kalau sepak bola antara babak pertama sama babak kedua, kan tengah-tengahnya ada jeda kan? Kan ada komentator kan? Selalu tuh si Bung Kusan, Bung siapa gitu ya. Itu komentator. Wah, misalnya AC Milan lawan AS Roma gitu. Wah, itu pelatih AC Milan tuh salah. Harusnya kakak itu diganti sama pemain lain. Udah nggak, picknya udah turun dia dan segala macam. Kayaknya udah paling jago komentator. Tapi kira-kira kalau disuruh ngelatih AC Milan, bisa nggak kira-kira? Wah, nggak bisa Bapak Ibu, langsung dipecat sehari juga gitu. Banyak orang komentator aja Bapak Ibu, cuman bisa ngomong tapi nggak bisa jadi pemain. Memang ngomong gampang, tapi tidak bisa menikmati hasilnya juga Bapak Ibu. Jadi di sini yang penting action. Nggak usah takut gagal kata Pak Luis, karena kita pasti gagal di sini. Kegagalan itu proses. Orang yang menyesal dalam hidupnya bukan orang yang pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah gagal. Anda tahu nggak kenapa? Karena orang yang tidak pernah gagal tidak pernah mencoba Bapak Ibu. Karena nggak pernah mencoba gitu. Minimal kalau Anda jalanin bis ini, Anda tahu nanti Anda gagal atau berhasil. Tapi kalau Anda jalankan secara serius, bintang nggak bisa turun omset akumulasi, Anda pasti berhasil. Jenderal perang zaman dulu Bapak Ibu, kalau perang kita pasti selalu membaca pasukan-pasukan terbaik punya jenderal terbaik. Di Indonesia ada Jenderal Sudirman, ada Pangeran Diponegoro. Anda bisa ingat dulu gerilya sambil sakit Bapak Ibu. Gerilya sambil sakit, bergerilya sambil sakit. Zaman dulu semua peperangan di dunia itu dimenangkan oleh pasukan yang punya jenderal yang luar biasa. Karena jenderal yang luar biasa itu seperti ini. Ketika mereka ngomong maju, mereka ikut maju nggak kira-kira? Ikut maju. Nah, banyak jenderal kacangan gitu, bilang ke pasukannya, ayo maju. Tapi dia nggak bergerak Bapak Ibu. Kira-kira pasukannya maju nggak? Mungkin maju, tapi ragu-ragu. Tapi kalau Anda sebagai jenderal, Anda bilang maju sambil Anda berlari, sambil Anda loncat, sambil Anda teriak, pasukan Anda akan ikutin Anda dan mati-matian melindungi jenderalnya. Itu juga di sini Bapak Ibu. Ketika Anda bicara, ayo presentasi, Anda presentasi yang banyak. Ketika Anda bicara, ayo mengundang orang yang banyak, Anda jadi jenderal nanti buat grup Anda. Dan grup Anda akan loyal pada Anda dan Anda bisa punya grup besar, Anda jadi penerima reward juga nantinya. Ketika Anda membangun dengan benar Bapak Ibu, Anda bekerja keras. Saya baca di buku 1000 perencanaan tidak lebih baik daripada 1 pelaksanaan. Banyak orang yang hanya merencanakan, saya akan bangun Pak di sana luar kota jadi bintang 8. Saya mau jadi God Planner Pak, saya mau jadi bintang 5 Pak, saya mau jadi nih. Tapi nggak pernah banyak action Bapak Ibu. 1000 perencanaan tidak lebih baik daripada 1 pelaksanaan. Ngomong-ngomong soal kerja keras, apa yang saya alamin Bapak Ibu? Dulu saya kan kerjaannya mahasiswa yang suka nongkrong ya. Rambut gondrong, baju itu semakin lama nggak dicuci semakin bagus buat saya. Semakin banyak bolongnya, saya semakin suka pakainya. Celana juga seperti itu Bapak Ibu. Buat saya tuh asing dulu punya celana kain, punya kemeja. Ini asing Bapak Ibu. Pertama kali saya pakai gara-gara Tiansi. Bener, gara-gara Tiansi. Kerja keras. Kenapa saya mau
bekerja keras? Ya karena impian tadi. Dan saya ingat dulu kerja kerasnya. Dulu kalau teman-teman saya Sabtu Minggu tuh nongkrong di kampus, gitar-gitar ya, jreng-jreng, wah sampai pagi gitar-gitar gitu. Saya, duluan ya, kemana? OPP dulu. Kalau enggak keluar kota, bangun grup di luar kota. Mungkin Jakarta dulu, Lampung udah mulai. Teman-teman saya dulu ledekin gitu. Bukan ledekin sih, bercandain. Dia bilang gini, lu tuh hidup santai lah. Lu kemana aja sih friend? Temen main kartu kita kurang 1 nih, jadi 3. Ayolah di sini aja. Lu hidup jangan ngoyo lah, santai. Masa Sabtu Minggu mahasiswa kerja, santai dong gitu. Saya bilang, tenang, gue lagi bayar harganya. Karena memang ternyata seperti itu. Kalau Bapak Ibu makan di restoran, Anda makan dulu atau bayar dulu? Tergantung ya. Kalau Anda makan di McDonald, di KFC, Anda bayar dulu baru makan. Tapi kayak saya sama Pemulyadi kemarin makan di Padang, makan dulu kita, baru hitung bener nggak? Sama hidup ini Bapak Ibu. Di hidup ini ternyata kita juga sama dihadapkan pilihan, kita mau bayar dulu atau makan dulu. Ibaratnya teman-teman saya waktu di kampus itu lagi makan, mereka lagi menikmatin. Saya lagi bayar harganya. Saya lagi bayar harganya presentasi. Saya sama Pak Rizky ke Lampung, kita ingat sekali ya dulu, karena saya menjalankan bis ini, saya nggak mau minta duit sama orang tua. Jadi saya juga berhemat. Naik bis ke Lampung itu dulu 140.000. Kalau bayarnya resmi, kalau bayar di atas 70.000. Saya ingat sekali. Kita nyetop di pinggir jalan. Saya sama Pak Rizky itu dulu nyetop pinggir jalan di Gelael dulu. Sekarang yang satu Gold Lion, satu Bronze Lion. Dulu penyetop bis antar kota. Gitu. Itu proses yang kita lewatin Bapak Ibu. Orang-orang malam mingguan saya keluar kota presentasi. Saya dulu beli perahu dari bisnis ini. Impian pertama saya beli perahu Orong Jeram. Perahunya udah saya punyain. Tapi kebetulan kan minggu selalu NDT, ya nggak? Saya masih berjuang. Perahunya dipakai sama teman-teman saya main. Sayanya NDT Bapak Ibu. Padahal perahu saya. Anda paham nggak? Nggak enaknya dulu. Bukan sakit sih, nggak enak aja gitu. Perahu-perahu gua yang beli, yang pakai orang lain, guanya masih berjuang. Tapi itu proses yang saya lewatin Bapak Ibu. Berjuang. Karena konsepnya Bapak Ibu, kalau di luaran nantinya Anda kan bekerja dapat hasil. Bekerja dapat hasil, bekerja dapat hasil, bekerja dapat hasil, nggak bekerja nggak dapat hasil, betul? Nggak bekerja nggak dapat hasil, nggak bekerja nggak dapat hasil. Nah di bis ini konsepnya adalah bekerja nggak dapat hasil, bekerja nggak dapat hasil, bekerja dapat hasil, bekerja tidak dapat hasil, bekerja dapat hasil, tidak bekerja dapat hasil, loh, tidak bekerja dapat hasil. Jalan-jalan ke luar negeri, pulang dapat hasil, terima bonus. Jalan-jalan sama keluarga seharian, pulang dapat bonus juga, ada yang join. Itu nantinya Bapak Ibu. Itu yang sekarang saya nikmatin. Saya dulu bayar harganya. Sekarang saya suka isengin teman saya. Kan mereka udah pada lulus, kerja di Jakarta sekarang. Hari Senin jam 10 lah ya. Saya suka telepon gitu. "Woi, friend, di mana?" "Di kantor." "Jalan-jalan yuk ke mall atau kita ke gunung gitu." "Lu ngeledek lu, gua kan lagi kerja gitu." Saya ingat omongan dia dulu Bapak Ibu. Saya omongin aja, "Lu ngapain sih hidup ngoyo banget gitu ya? Santai dong. Ini Selasa men, liburan gitu ya." Oke Bapak Ibu, bayar harganya, termasuk waktu. Tidak hanya kerja keras tapi waktu-waktu Anda. Banyak orang di Jakarta, di kota besar yang sibuk luar biasa. Ketika ditawarkan bis ini, ada seminar hari Minggu, selalu bilang Sabtu Minggu itu waktu keluarga. Banyak nggak? Banyak yang bilang Sabtu itu nggak bisa diganggu, waktu keluarga, apalagi Minggu, jangan deh. Kenapa orang bisa bilang seperti itu? Karena Senin sampai Jumat waktu bekerja. Senin sampai Jumat bekerja 2 hari libur. Tapi ketika Anda mau meluangkan investasi buat bisnis ini, waktu Anda, pekerjaan Anda, ketika Anda punya aset, Anda nikmatin liburan setiap hari nantinya. Buat saya sekarang, kalau saya bisa milih, hari itu buat saya Sabtu Minggu. Anda ngerti nggak maksudnya? Saya dulu ingat waktu SMA, saya ke Bali, ada kaos tulisannya gini, "Every day is a holiday in Bali." Wah, saya termotivasi itu. Kalau saya di Bali, tiap hari libur. Sekarang nanti saya mau bikin kaos Bapak Ibu. "Every day is a holiday in Bronze Lion above." Ketika Anda punya kebebasan waktu, Anda bisa memilih. Anda bisa memilih kapan Anda bekerja, kapan Anda tidak bekerja. Anda mengorbankan sedikit sekarang, nanti akan menuai hasilnya. Anda mengorbankan sedikit sekarang waktu luang Anda, tapi nantinya Anda akan punya waktu keluarga, tidak hanya Sabtu Minggu, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bisa jadi waktu keluarga Anda nantinya.
bekerja keras, korbankan apa yang Anda punya. Anda ingat Ledin dan Laila? Mereka rela mati buat impian mereka. Di bis ini Anda harus mati nggak? Nggak harus mati. Bahkan Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan pekerjaan Anda sekarang. Anda tidak perlu berhenti bekerja. Anda cukup relakan waktu-waktu luang Anda. Anda cukup membuang waktu nonton televisi Anda misalnya. Anda balik ke televisi, Anda bilang, oke, saya mau jalan bis ini. Saya nonton nggak usah banyak-banyak sekarang. Seperti itu Bapak Ibu. Komitmen, kerja keras. Karena ketika Anda bekerja keras, hasilnya akan semakin maksimal. Saya mau cerita apa yang saya nikmatin ketika saya sudah bintang 8 ke atas. Kehidupan apa yang saya nikmatin di peringkat saya yang sebenarnya belum seberapa. Karena hasil dari Tiansi itu bisa lebih dari luar biasa. Anda bisa lihat slide berikut ini. Nah, ini perahu saya Bapak Ibu, yang tadi saya bilang. Ini hobi saya, arung jeram. Saya nggak nyuruh Anda arung jeram, tapi Anda punya hobi nggak? Pasti punya ya. Hobi mancing, hobi yang pelihara burung misalnya, hobi yang lain lah. Anda punya hobi. Anda pernah kebayang nggak? Anda bisa menikmati hobi Anda tanpa Anda mikirin uangnya habis berapa, tanpa Anda mikirin waktunya berapa lama. Enak nggak kira-kira? Anda mancing mau naik kapal yang harga berapa silahkan, mau waktunya 2 hari atau seminggu terserah Anda. Itu yang bisa Bapak Ibu nikmatin. Ini hobi saya. Nah, ini di Cina, di kantor pusat Tiansi, di hotel dan di pabrik Tiansi di Tianjin. Ini waktu saya di tembok Cina Bapak Ibu. Salah satu impian terbesar saya mau ke 7 keajaiban dunia sebelum umur saya 30. Saya pengen keliling-keliling dunia. Mungkin beberapa di antara Anda itu impian Anda. Buat yang udah di atas 30 ya nggak apa-apa lah, daripada nggak sama sekali kan Bapak Ibu ya. Mendingan Anda punya impian ke luar negeri juga kan. Ini tembok dibangun 6.000 tahun yang lalu. Sorry, dibangun sebelum Masehi. Yang 6.000 itu panjangnya 6.000 kilometer. Luas sekali Bapak Ibu. Luas sekali, panjang sekali. Dan dibangun sebelum ada traktor. Anda kebayang nggak gimana bangunnya? Zaman dulu manusia sudah bisa membuat keajaiban dengan pikiran mereka, dengan impian mereka. Ini di tembok Cina. Perjalanan dari Tiansi juga. Ini di Menara Pisa, Menara Miring, Menara Pisa. Indahnya Italia Bapak Ibu. Nah, ini di Venezia. Ini sama adik saya. Wah, ini suasananya indah sekali Bapak Ibu. Jadi suhunya itu sekitar 10 derajat. Ini adik saya Bapak Ibu ya. Sekitar 10 derajat, udaranya bersih, warna biru. Terus ada bunyi orang main musik tapi pakai biola, pakai flute. Suasananya romantis sekali Bapak Ibu. Wah, pokoknya indah sekali. Buat Anda yang mengaku cowok romantis Bapak Ibu ya, suami romantis, belum kalau belum ngajak istri Anda ke Venezia Bapak Ibu ya. Ini di Menara Eiffel. Jadi adik saya waktu detik ini itu belum menjalankan Tiansi. Dia baru menjalankan kurang lebih 2 bulan lalu. Banyak orang Bapak Ibu tidak berhasil dan menyalahkan orang lain termasuk keluarganya. Pak, keluarga saya sih nggak dukung. Bapak kan keluarganya ada yang jalanin Tiansi, saya nggak ada, makanya saya nggak berhasil. Tapi saya waktu itu berkomitmen bahwa yang mau berhasil itu saya. Kalau orang lain mau ngikutin, keluarga saya mau ngikutin, ya udah ikut. Kalau enggak ya saya cari yang lain, karena yang mau berhasil itu saya. Impian saya tergantung sama saya, tidak tergantung sama orang lain. Nah, ini di Menara Eiffel di Paris. Ini di Louvre. Di Louvre ya, di Paris juga. Nah, ini di Amsterdam, di Belanda. Ini downline saya, namanya Pak Jamal Mirdad. Kebetulan mirip sama artis tapi bukan artis dia sebenarnya. Pak Jamal ini rantauan dari Lubuk Linggau Bapak Ibu. Orang kampung dari Lubuk Linggau, kuliah di Bandung. Beliau dulu waktu ketemu saya awalnya itu diganti motor. Saya pikir orang kaya motornya banyak, ternyata minjem semua Bapak Ibu. Wah, parah, minjem semua. Pak Jamal ini ngomong bahasa Inggrisnya belepotan. Wah, parah deh Bapak Ibu. Waktu di Eropa itu sama saya kan jalan-jalan, sempet belanja di McDonald. Dia kan orangnya pede, ngomong, sweet. Yang jual McDonald ngeheng mukanya. Ini ngomong apa nih orang gitu ya? Wah, parah Bapak Ibu. Pokoknya nggak bisa ngomong Inggris. Tapi nggak bisa ngomong Inggris, jalan-jalan ke Eropa. Daripada yang jagoan ngomong Inggris nggak pernah ke Eropa Bapak Ibu ya, nggak kepake kan? Jagoan ngomong Inggris tapi nggak pernah kepake, kepakainya di les terus. Cuman les saja nggak pernah kepake sebenarnya gitu ya. Tapi dari bis ini nanti Anda akan dapatkan. Saya yakin sekali Anda akan dapatkan. Ini di Gunung Titlis. Impian saya juga Bapak Ibu, memegang salju. Karena saya pengen lihat, wah ini salju abadi. Mau musim panas, mau musim dingin, tetap ada saljunya. Ini salju abadi. Saya buka kaos tangan, itu suhunya minus 9 derajat waktu itu. Oh, dingin sekali. Kayak kulkas tapi kulkas alam gitu ya. Saya buka kaos tangan, saya pegang saljunya, ternyata lembut. Ada nggak di antara Anda yang impiannya pengen megang salju? Ada beberapa ya.
Anda bisa latihan, buka lemari es yang paling atas, Anda kerok-kerok gitu ya. Ya mirip-mirip lah ya. Nanti akan Anda dapatkan juga Bapak Ibu. Saya juga dulu nggak kebayang kalau nggak pakai unicorn, gimana ceritanya saya jalan-jalan ke luar negeri. Ini di Mesir, di piramid. Saya bisa melihat satu keajaiban dunia lagi dibangun oleh Fir'aun gitu ya. Nah ini di piramid. Ini di Madinah, di Masjid Nabawi. Saya bisa keliling-keliling dunia Bapak Ibu. Dan saya ingat sekali waktu di Eropa, ada yang bilang ke saya gini, Pak, ini beda loh Pak, saya berangkat sama unicorn tuh beda katanya. Kenapa gitu Pak? Saya dulu tuh sama kantor, saya sering ke Eropa, tapi buat kerja katanya. Karena saya berangkat ke sana memang buat kerja, jadi saya pagi tuh meeting, kerja sampai malam, terus malam udah capek, jadi di hotel langsung tidur. Memang di Eropa Pak katanya, tapi nggak keluar hotel kata dia gitu. Nah ini beda gitu, karena kita waktu itu di Eropa, itu hampir 2 minggu, nggak mikirin kerja sama sekali Bapak Ibu, nggak mikirin penolakan, nggak mikirin duit habis berapa, ya yang penting udah jalan-jalan aja Bapak Ibu, jalan-jalan. Itu yang bisa Bapak Ibu nikmati nantinya, kebebasan. Nah ini di Masjid Nabawi di Madinah. Jadi ini ibu saya sama adik saya. Barusan seminggu lalu saya buka lemari saya yang udah lama. Di sana saya ketemu agenda kecil saya yang dulu waktu saya bintang-bintang 5. Udah lecek gitu ya. Saya buka tulisan-tulisannya. Ternyata di situ ada tulisan-tulisan banyak. Saya pengen keluar negeri, saya pengen umroh, saya pengen dapat mobil mewah, pengen dan segala macam. Dan setelah saya lihat-lihat, ternyata banyak yang udah terpenuhin Bapak Ibu. Nah maksud saya mau ceritain nih, bukan mau pameran kepada Anda, bukan saya mau ria atau pameran. Saya cuma mau memperlihatkan potensi masa depan yang bisa Bapak Ibu punya. Kalau saya cerita ini, Anda nggak bisa sampai sini, saya sombong Bapak Ibu. Tapi saya cerita ini supaya Bapak Ibu bisa ngelihat gambaran masa depannya. Karena saya ingat Pak Naga dulu bilang gini, kalau kita mau lihat masa depan kita ngelihat orang yang melakukan pekerjaan yang sama dengan kita. Masuk akal nggak? Kita masuk perusahaan, baru masuk nih, kita ngelihat kita di perusahaan ini nasibnya gimana ya? Tanya aja yang udah 5 tahun kerja di sana, betul nggak? 5 tahun lagi, Anda mirip-mirip lah. Kalau dia punya rumah harga berapa ya mirip-mirip, 5 tahun kemudian Anda rumahnya harga segitu, mirip-mirip lah. Gajinya berapa ya Anda ikut 5 tahun lagi, mungkin di atas mungkin di bawah. Pak Luis nunjukin seri 6-nya, Pak Naga nunjukin rumahnya, Pak Luis bangun 20 miliar, itu bukan hanya buat pamer-pameran Bapak Ibu, supaya ngasih gambaran ke Anda potensi dari bisnis Tiansi. Ini di Masjidil Haram di Mekah. Kebetulan saya Muslim, buat seorang Muslim adalah satu impian untuk berkunjung ke Mekah, melihat Ka'bah. Kalau kita sholat, kita menuju ke sini Bapak Ibu. Buat saya ini pengalaman spiritual yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Dan karena gratis dari unicorn. Sekarang jujur, kalau Anda punya uang 20 juta cash, kira-kira Anda pakai buat beribadah atau beli rumah, beli mobil, atau beli yang lain, DP rumah? Kepikiran nggak buat ibadah? Paling beli mobil, beli yang lain. Tapi dari unicorn Anda dapat gratis perjalanan ibadah. Jadi nggak bisa ditolak Bapak Ibu. Jalan-jalanlah ke luar negeri dan ibadah. Di sini pahalanya kalau di agama saya itu 100.000 kali lipat dibandingin di tempat lain. Jadi kalau saya beribadah, saya sholat di Masjidil Haram, itu sama dengan saya sholat 100.000 kali di tempat ini. Jadi karennya langsung besar gitu, current achievementnya. Anda ngerti nggak maksudnya? Dikali, wah. Nah ini barusan tahun 2007 juga. Ini di Pretoria. Ini kota antara Johannesburg sama Sun City. Ini indah sekali Bapak Ibu. Suhunya juga 22 derajat. Jadi jangan kira Afrika tuh panas, dingin kayak Bandung. Ini indah sekali, sama Pak Widodo juga Pak ya. Jalan-jalan, ada gunungnya, ada taman-taman kotanya. Jadi mereka sangat teratur. Industri di bawah, namanya downtown. Pemukiman di atas, uptown. Jadi nggak ada tuh namanya rumah sebelahnya pabrik atau apa, nggak ada Bapak Ibu. Teratur sekali. Ini di Cape Point, pertemuan 2 samudra di Afrika, South Africa ya. Wah enak sekali Bapak Ibu. Jalan-jalan ke luar negeri. Saya belum ke benua Amerika sama Australia. Dan itu jadi impian berikutnya. Itu potensi yang dipunyain sama bisnis ini Bapak Ibu. Makanya banyak orang itu, waduh sayang deh. Ibaratnya gini, Bapak Ibu kan pasti pernah hadirin pesta pernikahan, betul nggak? Pernah ya? Begitu Anda masuk, Anda ngelihat sekeliling banyak apa? Makanan ya, kambing guling, ada sop buntut, ada nasi kuning, wah segala macam. Dan orangnya selalu bilang, yuk silakan dinikmati hidangannya.
Nah, Tiansi itu seperti itu Bapak Ibu. Anda tinggal nikmatin. Nah, banyak orang yang bisa nikmatin kambing guling, sop buntut, ayam bakar segala macam, pas ditanya mau makan apa? Saya nasi aja deh, nasi putih sama kerupuk sama kecap cukup gitu. Anda paham nggak maksudnya? Tiansi menawarkan banyak sekali penghasilan yang besar sekali, potensi bisnis yang luar biasa, bisa jadi dunia. Tapi banyak orang yang puas hanya dengan penghasilan 500.000, sejuta. Banyak teman-teman saya dulu seperti itu. Sejuta udah puas. Terus udahlah saya segini aja cukup. Ibaratnya Anda ke pesta kawinan, dikasih kambing guling segala macam, Anda cuma mau kerupuk sama nasi sama kecap. Sayang sekali nggak Bapak Ibu? Sayang ya, potensi kita besar sekali. Ini pemilik Tiansi, Mr. Lee Jianyuan. Saya benar-benar salut dengan beliau karena saya mengalami satu kejadian yang sampai sekarang masih teringat Bapak Ibu ya. Jadi Mr. Lee waktu itu acara di Jakarta, acara konferensi 16 September. Duduknya di depan di jajaran VIP, saya di samping, tapi saya ada sudut untuk melihat beliau gitu. Nah, waktu itu ada seorang yang berlari ke dia, ke Mr. Lee, terus ditahan sama security. Terus dia bilang nggak apa-apa gitu. Bahasa Cina sih saya nggak ngerti Bapak Ibu ya. Cuman saya ngerti nggak apa-apa gitu. Terus dia dikasih bingkisan. Mr. Lee dikasih bingkisan sama orang itu. Sambil orang itu ngasih kartu nama. Orang itu minta kartu nama Mr. Lee. Anda tahu nggak Mr. Lee ngapain? Mr. Lee berdiri, Mr. Lee Jianyuan berdiri, dan dia buka dompetnya. Dia cari-cari kartu namanya dia Bapak Ibu. Terus dikasihin kartu namanya. Nah, buat Anda mungkin nggak aneh ya ngasih kartu nama. Tapi buat saya itu satu yang luar biasa. Anda tahu nggak? Mr. Lee itu pemilik dari perusahaan Tiansi. Lagi di acaranya beliau, dia VIP, ada orang yang nyamperin, dia mau ngasih kartu nama. Nggak gengsi Bapak Ibu, nggak arogan. Karena banyak orang yang baru setengah sukses, diajak salaman, bintang berapa lo? Udah korposen belum? Belum. Wah, nanti aja deh kalau gitu, cari yang lain gitu. Banyak orang yang arogan Bapak Ibu. Nah, Mr. Lee saya belajar, orang sesukses beliau, orang yang sudah sekali berbeliau mau melayani. Karena memang leader itu ternyata melayani. Kuncinya itu Bapak Ibu ya. Ada satu klip yang saya ingin Anda saksikan. Ini klip yang membuat saya terus tersentuh setiap kali saya melihat klip ini. Ini klip dari Olimpiade orang-orang cacat, orang-orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan. Mereka bisa berkompetisi karena mereka mau melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Bapak Ibu, Anda perlu tahu apa yang menjadi alasan Anda ketika Anda mau berjuang di bisnis ini. Apa yang menjadi impian Anda? Lalu ingat, Anda perlu bersikap positif, Anda mau belajar, Anda bekerja keras. Dan yang terakhir, jangan lupa Anda berdoa. Ada kuasa besar di atas sana yang jauh di luar kemampuan kita. Dengan kekuatan doa, banyak keajaiban terjadi Bapak Ibu. Banyak sekali keajaiban yang terjadi. Ini Mercy saya, warna silver. Ini mobil yang enak sekali Bapak Ibu. Wah, sangat enak sekali. Kalau di jalan tol, itu ada namanya cruise control. Anda bisa lepas gas pakai tangan, naik turunin kecepatannya. Kalau naik mobil ini, saya nggak tahu kenapa, jadi lebih dihargain. Dulu waktu naik motor, begitu masuk mall, satpamnya mukanya serem Bapak Ibu. Langsung belakang gitu. Kalau naik mobil ini dari jauh, satpamnya lari. Patoknya diangkat Bapak Ibu, dikasih parkir. Perubahan yang kita alamin dihargain setelah dapat mobil ini. Di luar itu, yang saya ingat ketika momen saya pertama kali ngelihat mobil ini, waktu itu di Pluit, saya ngajak nenek saya ngajak grup saya, leader-leader saya datang ke Pluit, itu ngelihat mobil ini Bapak Ibu. Pertama kali dibawa keluar sama sales Mercy-nya, itu saya langsung inget, wah ini mobilnya gitu ya. Buat saya ini piala Bapak Ibu, ini simbol bahwa saya dihargain. Bukan hanya harga 600 jutanya, tapi ini simbol bahwa kerja keras saya itu worth it. Saya ingat langsung pertama kali saya tanda tangan formulir, saya join keluar 2 juta untuk bintang 3. Saya ingat saya home meeting undang orang, gak ada orang. Saya ingat saya mesti keluar kota, kadang-kadang naik bis yang jaraknya jauh sekali dan mesti 10 jam. Bis gak enak Bapak Ibu. Saya pernah naik bis bareng sama kambing, bareng sama ayam, karena gak ada bis lain yang lebih baik. Itu saya lewatin. Dan ketika saya ngeliat mobil ini, saya langsung senyum gitu Bapak Ibu. Wah, ternyata proses yang saya alamin dulu sakit, pas saya ingat jadi manis Bapak Ibu. Jadi ternyata semakin sakit proses yang Bapak Ibu alamin sekarang, nanti akan semakin manis rasanya Mercy Anda, semakin manis rasanya kemenangan Anda. Ada pain, ada pleasure, ada sakit, ada kenikmatan, dan dua-duanya harus kita alamin. Untuk merasakan kenikmatan,
Anda harus sakit nggak kira-kira? Anda harus sakit supaya tahu rasanya nikmat seperti apa. Kalau Anda nggak pernah sakit, Anda nggak akan merasakan nikmatnya nikmat, Bapak Ibu. Proses yang Anda alamin itu saya alamin dulu. Saya pernah bintang 3, saya pernah bintang 4, saya pernah bintang 5, saya pernah bintang 6, saya pernah bintang 7. Grup saya pernah turun dan saya bangkitkan lagi. Banyak grup yang berhenti. Bintang 5 yang katanya mau serius, tiba-tiba diteleponin mailbox. Prospek yang bilang mau join, tiba-tiba nggak tahu, Bapak Ibu. Itu proses yang saya lewatin. Dan sakit-sakit itu terasa lebih manis ketika mendapatkan Mercedes ini. Tiansi membagikan mobil mewah tiap tahun, Bapak Ibu. Tahun ini 30, tahun depan saya nggak tahu berapa, tahun depannya lagi saya nggak tahu berapa. Saya nggak tahu kapan Anda mau ngambil mobil ini, mobil Anda sendiri. Apa impian Anda, Bapak Ibu? Apa impian Anda? Salah satu impian terdalam saya ini, Bapak Ibu. Ini nenek saya. Nenek saya umurnya 88 tahun. Dan nenek saya ini orang yang dekat sekali dengan saya, dekat sekali. Waktu saya kecil, ibu saya kan dosen, dia ngajar, jadi jarang pulang jam 6, pulangnya selalu malam. Dan bapak saya juga kerja di luar kota. Jadi saya sering digendong beliau. Banyak fotonya saya digendong sama nenek saya ini. Dan dulu sempat koma, diselamatkan sama kalsium dan cordyceps alatnya waktu itu. Umurnya sekarang 89, Bapak Ibu, dan masih sehat. Ingatannya masih sangat kuat. Dan saya ingat waktu tahun 2006, saya bilang ke nenek saya, "Mbah, tahun ini saya dapat Mercy, Mbah. Tahun ini pokoknya tahun perubahan." Dan setiap saya pulang malam, dia suka masih bangun, suka senyum. Terus nenek saya cuma bilang, "Mana Mercy-nya?" gitu. "Endi Mercy-ne?" Buat saya, perkataan dari mulut nenek saya yang udah hampir 90 tahun, itu udah cukup, Bapak Ibu, untuk membuat saya berjuang lebih keras, untuk membuat saya menghadapi semua penolakan yang saya alamin, semua tantangan yang saya alamin di bisnis ini tidak ada apa-apanya. Karena saya tahu ketika saya berhasil, saya bisa membawa kebahagiaan di usia beliau yang sudah 90 tahun. Ini motivasi saya yang terbesar, nenek saya. Dan saya punya banyak cita-cita buat beliau ke depannya. Dan saya berharap masih punya waktu 5-10 tahun lagi dengan beliau. Beliau ini orangnya suka jalan-jalan, Bapak Ibu. Dan impian saya juga pengen mengajak beliau ke luar negeri. Saya pengen melihat senyum beliau, senyum yang udah tua saya pengen lihat, Bapak Ibu, dari muka nenek saya. Ini orang tua saya, ini ayah saya, Bapak Ibu. Ayah saya seorang pekerja keras. Dulu waktu beliau muda itu nggak punya uang, hanya lulusan STM, sehingga beliau langsung bekerja dulu. Dan ayah saya, Bapak Ibu, itu bekerja keras demi mengkuliahkan saya, demi kebutuhan hidup saya. Sampai detik ini masih bekerja. Saya belajar disiplin dari beliau. Saya belajar soal kerja keras. Dan saya sudah berjanji sama diri saya sendiri, sebelum beliau pensiun 4 tahun lagi, saya akan jadi diamond. Sehingga saya bisa ngomong ke ayah saya, "Udah Pak, pensiun lebih cepat aja. Karena kebutuhan kita, hidup kita, biar saya yang nanggung. Karena saya udah jadi diamond." Saya akan ngomong begitu ke orang tua saya. Sebelah kiri ibu saya, Bapak Ibu. Ibu saya orang yang mendukung saya dari awal saya terjun di Tiansi. Saya minjem uang sama beliau, Bapak Ibu. Orang yang mendukung, tidak pernah ragu sama saya. Dari saya kecil, beliau selalu menjadi pengungkit buat saya. Orang yang mendorong saya terus maju, Rul. Terus maju, terus maju. Ibu saya selalu bilang seperti itu. Dan pengorbanannya luar biasa, Bapak Ibu. Waktu saya dulu nggak punya mobil, ibu saya bilang seperti ini, "Kamu pakai aja mobil ibu biar naik bis aja. Kan kamu lebih butuh mobil buat presentasi, buat follow up. Ibu naik bis aja." Saya dikasih pengorbanan sedalam itu dari ibu saya, Bapak Ibu. Saya dikasih pengorbanan yang luar biasa dari seorang ibu. Saya pengen membuktikan bahwa pengorbanan yang beliau beri ke saya itu tidak sia-sia. Dan saya berkomitmen saya jadi pemenang. Foto ini diambil 16 September 2006 di konvensi di Jakarta. Waktu itu saya ingat sekali, pemenang-pemenang itu dipanggil namanya ke panggung satu persatu. Dan setiap pemenang naik, ada grupnya yang bersorak, "Woi!" Kenapa, Bapak Ibu? Karena mereka tahu itu hasil perjuangan mereka juga. Dan ketika saya dipanggil, saya dengar teriakan dari grup saya yang datang ke Jakarta. Tapi terlebih lagi yang saya ingat momen sampai sekarang adalah ketika saya di panggung, saya melihat ada 2 orang yang tepuk tangan kencang sekali, foto-foto, dan mereka tersenyum sekali gitu. Dan senyum itu saya ingat sekali, Bapak Ibu, sampai detik ini.
Saya ngeliat dari panggung, saya ngeliat ayah dan ibu saya tersenyum. Saya nggak tahu berapa harga senyum orang tua Anda. Apakah Anda bisa membuat mereka tersenyum atau mereka pura-pura tersenyum? Saya nggak tahu. Tapi dari bis ini saya bisa dapatkan kebanggaan. Foto ini buat saya sangat mahal harganya. Kenangan yang ada di foto ini nanti 20 tahun, 30 tahun ke depan itu sangat berharga. Kenangan yang ada di foto ini tidak akan bisa dibeli dengan harga miliaran, Bapak Ibu. Mungkin nanti saya umur 50 tahun, orang tua saya udah nggak ada. Ketika saya ingat foto ini, saya ingat lagi momennya. Anda lihat foto ini, Anda jangan bayangkan saya. Bapak Ibu punya orang tua. Anda coba bawa muka ibu Anda. Anda coba bawa muka ayah Anda. Anda bayangkan Bapak Ibu. Pengorbanan yang mereka berjuangkan untuk Anda. Anda coba bawa muka anak-anak Anda, muka istri Anda, muka suami Anda. Berapa harga senyum mereka untuk Anda? Apakah 10 kali penolakan Anda berhenti? Tidak, Bapak Ibu. Mungkin berapa puluh kali penolakan, 1000 kali penolakan, atau Anda mau berapapun harganya, Anda bayar untuk senyum mereka. Itu komitmen yang bisa Anda punya, Bapak Ibu. Bisnis ini buat saya adalah kendaraan, tapi kendaraan yang bisa meraih hal-hal yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Anda punya anak, Anda punya orang tua. Bapak Ibu bayangkan, satu hari nanti ada konferensi internasional dan nama Anda dipanggil sebagai penerima reward dari Tiansi. Anda naik ke panggung, grup Anda berteriak mendukung Anda, dan di bawah ada mata yang berkaca-kaca, ada mata yang memang sudah menunggu Anda, sudah mendukung Anda untuk sukses. Dan mereka berteriak, itu suami saya, itu istri saya, itu anak saya, itu orang tua saya. Bisakah Anda membuat keluarga Anda berteriak seperti itu ketika Anda menang, Bapak Ibu? Anda bayangkan itu adalah Anda, bukan saya yang difoto. Anda yang jadi pemenang. Anda berjuang, dan berjuang. Anda jalankan bis ini. Saya tahu ditolak itu sakit saya tahu. Tapi saya pernah baca di buku, Bapak Ibu. Ada seorang pesenam tersebut ikut olimpiade dengan kaki yang sudah cedera, dan beliau ikut senam, Bapak Ibu. Senam kuda-kuda yang sangat sakit, dan beliau bisa menyelesaikan semuanya, mendarat dengan sempurna dan mendapat medali emas. Dan dokter setelah pertandingan memeriksa pesenam ini dan didapatin bahwa otot kakinya robek, ligamennya robek, dan itu sangat sakit. Tapi kenapa pesenam itu bisa menyelesaikan pertandingan sedemikian bagus? Karena dia punya komitmen dan dia bilang, saya berjuang untuk negara. Terus kenapa kamu bisa mengabaikan rasa sakit? Karena kesakitan hanya bersifat sementara, tapi kemenangan bersifat selama-lamanya, Bapak Ibu. Kesakitan hanya sementara. Yang Anda alami sekarang, Anda ditolak, Anda berjuang, Anda naik bis kemana-mana, Anda presentasi yang banyak, itu sementara, Bapak Ibu. Tapi ketika Anda berhasil, Anda akan dihormati, Anda akan dihargain, keluarga Anda akan bangga sama Anda, dan orang-orang terdekat Anda akan bilang, saya bangga sama kamu, dan saya bersyukur kamu berhasil di Tiansi. Sukses untuk Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.